Li Muyang jarang marah, tetapi apa yang terjadi sekarang membuatnya tidak senang. Ia mengerutkan kening dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Sambil memegang pedang yang tampak berkarat bagi orang luar, Li Muyang perlahan keluar dari pintu dan menoleh ke arah bocah lelaki yang ketakutan tak jauh darinya. Ia mengubah raut malasnya yang biasa menjadi serius dengan tatapan tajam. Xiao Wu, pedang bambu ini diberikan kepadamu. Aku akan mengajarimu satu pedang lagi. Seberapa banyak yang bisa kau pelajari tergantung pada pemahamanmu sendiri. Mari kita lihat. Setelah berkata demikian, Li Muyang melepaskan pedang bambu dari pinggangnya, melemparkannya pelan-pelan, lalu jatuh di depan anak kecil itu dan tertancap di lumpur. Kemudian, Li Muyang menghadap ke depan dan melangkah maju dengan kaki kirinya. Dia tidak menginjak tanah, tetapi melangkah dengan mantap ke dalam kekosongan. Lalu, angkat kaki kanan Anda dan berjalanlah semakin tinggi. Tetangga sekitar, bahkan penduduk kota kecil itu, semuanya mendapati Li Muyang berjalan ke langit. Terdengar teriakan ngeri dan ekspresi tak percaya. Terutama mereka yang pernah minum-minum, membual, dan merampok sarang burung bersama Li Muyang, curiga bahwa mereka buta dan tertegun. Guru, Wang Xiaowu, yang awalnya gemetar dalam pelukan ibunya, tiba-tiba melihat pemandangan ini. Ia tidak lagi takut, tetapi justru terkejut. Orang tuanya tercengang, dan tak dapat berkata apa-apa. Seolah-olah ada semacam sihir yang memungkinkan Wang Xiaowu melihat banyak hal dengan jelas, termasuk pemandangan di awan yang jauh. Ia menurunkan alisnya dan menatap pedang bambu di samping Li Su. Pedang itu jelas sangat biasa, tetapi tampak sangat luar biasa, seolah-olah itu adalah senjata suci yang diturunkan dari langit, satu-satunya di dunia. Dengan pedang abadi Duoge, bahkan hal-hal biasa di dunia mengandung sedikit pesona ilahi. Wang Xiaowu tidak lagi takut atau panik. Pikirannya tenang, dan ia menatap langit dengan saksama. Kata-kata agung Li Muyang terngiang di telinganya, seberapa banyak yang bisa kau pelajari bergantung pada pemahamanmu sendiri. Saat berikutnya, Li Muyang mengangkat pedang di tangannya dan mengayunkannya ke udara. Desir, cahaya misterius berkelebat, dan niat pedang membumbung tinggi ke angkasa. Tas besar di langit tiba-tiba hancur oleh cahaya pedang. Semua biksu yang mengendalikan kotak ajaib tas kain diserang balik pada saat yang sama dan mati. Adapun manusia yang tertelan kantong kain, mereka sama sekali tidak terluka oleh niat pedang. Mereka terbungkus dalam kekuatan lembut dan kembali ke tempat asal mereka. Langit terbelah menjadi dua, lautan awan melonjak, dan kegelapan pun lenyap. Matahari yang hangat sekali lagi menyinari negeri ini, membawa harapan untuk bertahan hidup bagi manusia. Sosok Li Muyang menghilang dari langit dan ketika dia muncul lagi, dia tidak jauh dari sekte Qianpin. Tanpa sepatah kata pun, ia dengan santai menghunus pedangnya, menjadikan sekte Qianpin masa lalu. Para murid dan orang-orang gangmen yang baik hati lolos dari malapetaka dan tidak musnah oleh niat pedang tersebut. Di kota kecil itu, banyak orang masih linglung. Apa yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi, yang mengubah pandangan mereka terhadap kehidupan dan dunia. Guru, tatapan Wang Xiaowu terus-menerus memutar ulang gerakan ayunan pedang Li Muyang, dan ia tertegun cukup lama. Dengan ekspresi konyol, ia menatap pedang bambu di sampingnya, perlahan mengulurkan tangannya, dan menggenggamnya erat-erat. Dia abadi. Aku pernah minum dan membanggakan seorang abadi yang telah jatuh ke dunia fana. Beberapa orang tua di kota itu merasa gembira, takut, dan terkejut. Sebilah pedang membelah langit, meninggalkan bekas pada jiwa banyak orang, yang tidak akan pernah terlupakan. Li Muyang tidak berhenti ketika melewati Qingzhong. Tidak ada waktu terbuang untuk langsung menuju Dizu. Sekte Qing memiliki penjaga monumen, jadi meskipun dia menghadapi bahaya dalam perjalanan ini, saya pikir tidak ada penjahat yang berani menyerang Sekte Qing. Tanpa rasa khawatir, Anda dapat terus maju dengan berani. Sekarang setelah Anda mewarisi warisan Raja Jing, Anda harus memikul tanggung jawab terkait. Kehidupan pribadi dan kematian tidaklah penting. Negara kekaisaran menghadap ke galaksi. Di lokasi tertentu, ada lebih dari 10 bintang pecah yang melayang-layang, dan mereka yang tidak dapat melarikan diri mati bersama bintang-bintang itu. Ini adalah wilayah makmur negara kekaisaran. Hanya ada sedikit bintang mati di sini. Semuanya adalah bintang dengan vitalitas yang sangat tinggi. Suku kuno memilih untuk memulai perang di tempat seperti itu untuk bersaing memperebutkan wilayah sumber daya, daripada di tanah lama, yang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap serius makhluk-makhluk di dunia. Alam semesta itu luas, dan kehidupan tak berujung. Bahkan jika sebuah galaksi hancur, apalagi belasan bintang, hal itu tidak akan mengguncang fondasi alam semesta. Atas dasar konsep inilah manusia purba berani bertindak gegabah tanpa ampun. Di masa lalu, bahkan jika terjadi konflik antar sekte, mereka akan bertempur di wilayah terpencil lautan bintang dan berusaha menghindari bintang-bintang yang mengandung kehidupan. Ini adalah aturan tak tertulis. Klan kuno abadi tidak peduli dengan semua ini dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Di sudut barat laut galaksi, dua tetua klan kuno bersaing dan menandatangani kontrak. Siapapun yang menang akan mendapatkan sumber daya di area ini, dan pihak lain tidak dapat menyentuhnya. Klan kuno hanya peduli pada kepentingannya sendiri.
Para tetua yang dikirim untuk memperjuangkan sumber daya berada paling tinggi 5 langkah dari jembatan ilahi. Jika beberapa orang mati secara tidak sengaja, fondasinya tidak akan rusak. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh klan abadi. Mereka yang benar-benar berkuasa sedang duduk jauh di dalam tanah tua, dalam tugas penting memindahkan fondasi. Mereka yang tua ini enggan bertindak, takut akan menyia-nyiakan sisa energi dan umur mereka, serta kehilangan kesempatan untuk perjuangan besar. Dor, dor, langit berbintang bergetar, dan para penguasa dari dua klan kuno bertarung dengan sengit. Hukum bergejolak dan cahaya ilahi memancar. Dentang, Limu yang turun ke dunia ini tanpa diketahui siapapun, dan ia tak berniat membuang kata-kata. Ia menatap dingin dan mengayunkan pedangnya. Suara siulan pedang bergema di seluruh dunia. Sinar cahaya yang dipenuhi kekuatan pedang tak berujung itu menyelimuti setiap sudut medan perang. WHO, mundur. Para pemimpin klan kuno yang tengah bertempur dengan sengit merasakan kekuatan yang amat mengerikan menghampiri mereka, jadi mereka berhenti bertarung, menggunakan kartu truf penyelamat nyawa mereka, dan segera melarikan diri. Namun, Limu yang telah mengambil tindakan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang dari klan kuno ini memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Ledakan. Terdengar suara ledakan keras dan ruangan pun runtuh. Ratusan orang di medan perang semuanya dihabisi oleh pasukan pedang, dan tak seorang pun selamat. Bahkan dengan kartu truf klan kuno, dia masih tidak dapat menahan serangan murka sang pedang abadi. Wow, kekuatan pedang yang tersisa melahap semua kekuatan pertempuran yang tersisa, sehingga wilayah ini dapat segera kembali damai. Pemandangan berubah, dan Limu yang pergi ke wilayah bintang lain dan melakukan hal yang sama. Karena kamu suka berkelahi dan berdebat, aku pribadi akan mengirimmu ke neraka. Meskipun Limu yang bukan orang baik, setidaknya ia punya prinsip. Berbeda dengan klan kuno, ia sengaja memicu perselisihan di berbagai belahan dunia, menyebabkan pembunuhan tak berujung. Beberapa bulan kemudian, tidak kurang dari 5.000 orang dari suku kuno itu tewas di tangan pedang Limu Yang. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua klan kuno. Mereka mengirim orang untuk menyelidiki situasi tersebut dan segera menemukan pelakunya. Sebelum suku kuno dapat bertindak, Limu Yang telah muncul di tanah tua. Satu orang dan satu pedang, berdiri di pintu keluar tanah lama. Dasar kalian orang-orang bodoh yang menjijikkan. Kalian suka berkelahi dan membuat masalah. Siapa yang berani melawanku saat aku datang ke sini? Suara Limu Yang mencapai ujung tanah tua, dengan kekuatan yang dahsyat dan mengguncang bumi. Kemunculan Limu Yang secara langsung memengaruhi kemajuan klan kuno abadi. Pedang itu begitu kuat sehingga menutupi langit dan bumi. Satu orang dan satu pedang, seperti ribuan gunung besar membentuk tembok tinggi, menghalangi jalan keluar gua tanah tua. Pakaian linen kasar, sepatu kain menguning, rambut berantakan, dan kulit lapuk dan gelap. Meskipun penampilannya seperti itu, tak seorang pun berani meremehkannya. Dengan kekuatan yang cukup, tak satu pun pakaiannya dapat menyembunyikan temperamennya yang mulia dan halus, memancarkan aura yang unik dan tak terkekang. Pedang abadi. Seorang lelaki tua berambut tipis dan berjubah ungu muncul dari kedalaman tanah kuno. Kultivasinya jelas berada di 8 langkah jembatan ilahi. Ia adalah leluhur klan Tiansui kuno dan salah satu penguasa saat ini. Dadada. Segera setelah itu, serangkaian langkah kaki berat terdengar, dan sekelompok orang yang tidak dapat dipahami muncul. Hanya dalam waktu singkat, 27 pria tua muncul dari udara. Ini melambangkan keinginan dari 27 klan kuno, satu orang dari setiap klan, dan kita akan lihat bagaimana situasinya. Bahkan yang terlemah pun memiliki 7 langkah jembatan ilahi. Jika ditempatkan di luar, mereka dapat menguasai suatu wilayah, menekan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan menikmati kemewahan tertinggi dunia manusia. Suku kuno saat ini sedang memindahkan sumber daya dan akarnya. Di saat kritis ini, tidak boleh ada kesalahan. Oleh karena itu, berbagai klan kuno dengan cepat mencapai kesepakatan untuk bersama-sama mengusir pedang abadi. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan kita untuk maju di era ini. Siapapun yang menghalangi jalanmu adalah musuh. Di wilayah luar Jitu, suasananya sangat mencekam. Menghadapi kerumunan sendirian, Limu yang tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Mengapa kau membunuh orang-orangku? Leluhur berjubah hitam dari klan Yuhuan kuno membuka mulutnya, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam legam, tatapan matanya tajam saat dia memarahiku. Sepertinya kita belum pernah menyinggung Dewa Pedang sebelumnya. Kuharap kau bisa memberiku penjelasan. Leluhur klan Moyang kuno memiliki pupil hitam pekat, dan ribuan rune yang relatif transparan muncul di sekujur tubuhnya. Jelas bahwa ia telah mengaktifkan kekuatan magisnya dan siap beraksi kapan saja. Pedang abadi, tolong balas. Para lelaki kuat dari semua suku datang dengan tatapan mata marah, sangat marah karena semua orang suku yang sedang berlatih di luar terbunuh. Karena pembunuhnya adalah pendekar pedang abadi terkuat di dunia, klan kuno abadi sangat waspada dan tidak berani melawannya secara langsung. Jika dia orang biasa, mereka pasti akan menghabisinya dalam sekejap, mencegah klan kuno tercoreng reputasinya. Sebagai penguasa Raja Jing, aku harus menjaga ketertiban di seluruh wilayah dan tidak membiarkanmu bertindak gegabah.
Li Muyang berkata dengan keras. Suaranya keras dan jernih, bergema di langit dan menyebar hingga jutaan mil, menyebabkan wilayah terluar negeri kuno itu bergetar sedikit. Mendengar kata-kata, Pangeran Jing, pupil para tetua klan kuno mengecil, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Beberapa tetua bahkan memiliki secercah ketakutan di mata mereka, seolah-olah ingatan yang terukir dalam darah mereka telah terbangun, dan mereka gemetar tak nyaman. Kaisar Taiwei telah wafat selama sejuta tahun, dan kematian Raja Jing sudah lama berlalu. Tidak pantas bagi Dewa Pedang untuk menggunakan ini sebagai alasan. Leluhur klan Jinsi kuno bertubuh tinggi besar, bagaikan gunung kecil. Meskipun tua, karena fisik unik klannya, ia tampak sangat tegap dan berwibawa. Suaranya heroik, dan kata-katanya penuh keraguan. Sekarang setelah aku mendapatkan lencana Jingwang, akulah Jingwang yang sekarang. Tugasku adalah menindas dan membunuh mereka yang tidak mengikuti aturan klan kuno. Jika kau tidak patuh, silakan mundur. Li Muyang memiliki sikap yang tangguh dan tidak mungkin baginya untuk takut dengan pertunjukan suku kuno itu. Orang boleh mati, tetapi martabat garis keturunan Raja Jing tidak dapat diinjak-injak. Jika ia gagal menepati kepercayaan Kaisar Taiwei, Muyang akan marah dan tidak akan pernah merasa damai selama sisa hidupnya. Omong kosong itu hebat. Era Kaisar Taiwei telah lama berlalu. Kontrak yang ditandatangani oleh leluhur kita tidak lagi berlaku. Aturan yang disebut-sebut tidak lagi mengikat klan kuno abadi. Tuan Muyang, bangunlah. Ini adalah era baru yang makmur. Dengan kemampuan Anda mungkin bisa mencapai posisi yang lebih tinggi di masa depan. Mengapa membuang-buang energi Anda di sini? Jika kau minggir sekarang dan melarikan diri ke tempat lain, kami mungkin akan memaafkanmu dan melupakan masalah ini. Jika kau menghalangi jalan kami dan menolak untuk mundur, kau harus tahu konsekuensinya. Pedang abadi, meskipun kau kuat, kau harus menyadari satu hal. Kau sendiri tak bisa menggoyahkan klan kuno. Para tetua sedang berpidato, dan situasinya tegang. Singkatnya, klan kuno abadi sangat waspada terhadap kekuatan pribadi Muyang, tetapi mereka tidak terlalu kagum dengan perintah Raja Jing. Memang benar sejuta tahun telah berlalu sejak zaman Kaisar Taiwei. Bagaimana mungkin token dari salah satu jenderalnya benar-benar mengintimidasi klan kuno abadi? Muyang tak gentar menghadapi ancaman para tetua ini. Ekspresinya acuh tak acuh, dan ia mengatakan sesuatu yang mengejutkan, aku datang ke sini dengan niat untuk mati. Jika klan kuno terus bertindak gegabah dan menolak mematuhi hukum yang ditetapkan oleh Kaisar Agung Taiwei, maka jangan pernah berpikir untuk memasuki dunia dengan damai. Menurut hukum zaman Taiwei, para kultivator tidak diperbolehkan mencampuri urusan orang biasa. Jika terjadi perselisihan tersebut harus diselesaikan di tempat yang tepat dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari manusia biasa. Hukum ini harus dipatuhi oleh semua orang, dari klan kuno yang abadi hingga pembudidaya independen. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dibunuh tanpa ampun. Saat itu, beberapa klan kuno yang abadi menolak untuk percaya pada kejahatan dan membiarkan sesama klan mereka menginjak-injak hukum yang diumumkan oleh Kaisar Taiwei, dan mereka tidak menunjukkan ketulusan dalam bertobat. Dengan demikian, suku-suku kuno itu pun lenyap dari sejarah, dan para prajurit kekaisaran suku itu dihancurkan oleh Kaisar Taiwei dengan satu telapak tangan, berubah menjadi besi tua, dan pesona mereka pun hilang sepenuhnya. Maaf kalau saya terus terang, tapi hukum Kaisar Taiwei tidak cocok untuk era ini. Seseorang melontarkan komentar yang liar. Yang lainnya tetap diam, jelas memiliki sikap yang sama. Bukan karena Mu yang ikut campur, melainkan karena klan kuno abadi telah menyebabkan terlalu banyak keributan. Sementara faksi lain bersaing dan menimbulkan keresahan, mereka selalu memiliki rasa kepatutan dan mengukur tindakan mereka. Suku kuno ini penuh dengan orang-orang berkuasa. Mereka sengaja memulai perang di wilayah-wilayah makmur dan menggunakan kartu truf yang mematikan dan mengerikan di setiap kesempatan. Perilaku mereka tidak ada batasnya. Misi inti garis keturunan Raja Jing adalah untuk mengintimidasi klan abadi kuno dan menjaga ketertiban dan stabilitas umum. Dalam waktu sesingkat itu, negara kekaisaran telah dirusak oleh klan kuno, kehilangan kemakmurannya dan menjadi berantakan. Dalam beberapa tahun, klan kuno pasti akan mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain, dan kekacauan akan semakin parah. Kau benar-benar tidak ingin mundur. Orang-orang dari suku kuno Yanying melangkah maju setengah langkah, mengeluarkan kekuatan dahsyat, tatapan mata tajam dan nada bicara yang tidak bersahabat. Melihat Mu yang masih berdiri tak bergerak, jelaslah bahwa dia bertekad untuk melawan suku kuno itu sampai akhir. Para pahlawan semuanya berwajah muram, sorot mata mereka dingin, dan dipenuhi niat membunuh. Donglong. Lalu, para tetua setiap suku melangkah maju dengan semangat besar, membentuk barisan persatuan. Tanah bergetar, ruang angkasa meledak, awan gelap berkumpul, dan guntur bergemuruh. Meskipun perang telah dimulai, kekuatan kedua belah pihak saling berbenturan dan menguji, menyebabkan hukum di area ini menjadi tidak stabil dan kekosongan menjadi terdistorsi. Tak ada gunanya bicara lagi. Kalau kau punya nyali, melangkahlah melewati mayatku dan keluarlah dari tanah tua ini. Sekalipun aku mati, aku takkan membiarkanmu lolos begitu saja.
Muyang berteriak keras, kekuatannya yang dahsyat menyapu bagai badai, menderu ke arah para pahlawan suku kuno, dan ombaknya menjalar ke seluruh pelosok tanah kuno. Mendengar kata-kata berani Li Muyang, para tetua klan kuno tidak dapat lagi menahan kegelisahan mereka. Meskipun saya waspada, saya masih mencapai titik di mana saya tidak takut sama sekali. Para tetua tidak ingin memulai peperangan karena mereka tidak ingin membuang terlalu banyak sumber daya dan kehilangan inisiatif dalam pertempuran sebelumnya. Beberapa orang tua juga takut meninggal karena kecelakaan dan tidak dapat melihat datangnya bencana besar. Namun, Li Muyang begitu arogan sehingga ia berani menghentikan 27 klan kuno abadi sendirian. Jika ia tidak dibunuh, klan kuno itu akan dipermalukan. Yang terpenting adalah migrasi suku kuno ke Dayuan tidak akan terpengaruh karena Li Muyang. Bajingan, kamu bahkan belum mengambil langkah ke-9, beraninya kamu bersikap sombong. Kalau kamu bisa mencapai puncak, kami mungkin agak takut padamu. Dengan hanya 8 langkah, apa kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan? Demi kamu, aku tidak akan menyia-nyiakan kekuatan kebangkitan Kaisar. Rekan-rekan Taois, untuk menunjukkan rasa hormat kepada Dewa Pedang, mari kita bekerja sama untuk menekannya. Setelah langkah ini, jelaslah bahwa tidak ada cara untuk mencapai kesepakatan. Karena kita tidak dapat mencapai kesepakatan, kita hanya bisa berjuang. Siapa yang tangannya lebih kuat, dialah yang mengeluarkan kata-kata paling masuk akal. Ledakan. Nenek moyang klan kuno Yanying melompat, mengangkat tangan kanannya di atas kepala, dan memegang gelang giok dengan diameter 2 kaki. Saat pikirannya terlintas, ia mengaktifkan harta karun itu, dan gelang giok itu menjadi sangat besar. Cahaya hijau menyebar hingga jutaan mil, dan seketika mencapai langit di atas Li Muyang, jatuh dengan cepat. Tanpa mendongak, Li Muyang mengayunkan pedang Guiyang di tangannya dengan ringan. Seketika, kilatan cahaya pedang muncul, seolah dirasuki roh, menembus langit. Ledakan. Cahaya pedang menembus bagian tengah gelang giok, dan tirai cahaya hijau yang dibentuknya runtuh seketika. Kekuatan misterius dahsyat yang turun tiba-tiba hancur dan membeku di langit, tak mampu jatuh untuk waktu yang lama. Kapan? Pada saat ini, leluhur klan Kekaisaran Lin Qian menjentikkan lengan bajunya, dan 18 pedang spiritual menggantung di udara. Semuanya tampak persis sama, semuanya adalah senjata Tao kelas atas, membentuk formasi pedang dengan aura tajam. Wus, wus, wus. 18 pedang spiritual terbang ke arah Li Muyang pada saat yang sama, seperti bulan perak yang membelah langit, meninggalkan bekas yang panjang. Huf! Li Muyang berdiri tegak bagai gunung. Ia hanya mengayunkan pedangnya sekali, dan kekuatan pedang yang tak terlihat dan mengerikan melesat keluar, menenggelamkan langit dan bumi, serta menelan 18 pedang spiritual yang menyerangnya. Hanya dalam sekejap, formasi pedang yang dibentuk oleh pedang-pedang roh itu runtuh, dan lebih dari setengah pedang roh itu rusak, patah atau kehilangan daya tarik spiritualnya. Meskipun itu langkah yang ragu-ragu, para tetua masih sedikit terkejut melihat Li Muyang menanganinya dengan begitu mudah. Mata mereka berbinar dan hati mereka terasa berat. Mereka berdua berada di langkah ke-8 jembatan ilahi, dan ada sedikit perbedaan dalam ranah, tetapi perbedaan kekuatannya seharusnya tidak terlalu besar. Melihat gerakan ayunan pedang Li Muyang yang acuh tak acuh, para pahlawan klan kuno merasakan kegelisahan yang tak terjelaskan jauh di dalam hati mereka. Beberapa pria bahkan mulai merasa sedikit menyesal. Mengikuti saran Li Muyang, mereka sebaiknya tidak terlalu repot saat bersaing memperebutkan sumber daya. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Berhenti mengujiku, ayo kita lakukan bersama. Seseorang berkata, unggul. Nenek moyang semua suku berada dalam keadaan tegang, anak panah sudah terikat di tali busur dan harus ditembakkan. Aku tidak yakin Li Muyang cukup kuat untuk menyapu bersih mereka semua. Dengan kekuatan gabungan kita pasti akan memastikan dia tidak pernah kembali. Orang-orang dari klan Kunpeng kuno berteriak. Jika benar-benar sulit dipecahkan, hal terburuk yang bisa terjadi adalah menggunakan senjata leluhur untuk memusnahkannya. Semua orang punya ide ini. Aku belum mengerahkan kekuatan mendalam fundamental klan, jadi kupikir itu tidak perlu. Bagaimanapun, Li Muyang baru mencapai langkah ke-8 alam jembatan ilahi. Jika para pemimpin klan kuno bersatu untuk menghadapinya, dia pasti akan mudah ditangkap. Ledakan. Leluhur klan suci kuno meraung, dan 100 monster klan raksasa tiba-tiba muncul di kehampaan di belakangnya. Tubuh mereka membesar, otot-otot mereka lebih kuat, tidak lagi tampak rapuh dan tua seperti sebelumnya. Ia melesat ke udara, menggenggam palu ungu raksasa, dan menerjang Li Muyang. Dentang. Orang-orang suku Yuchang kuno memamerkan senjata pamungkas mereka, tombak merah tua yang telah meminum darah yang tak terhitung jumlahnya. Kapan? Cahaya misterius tiba-tiba muncul, dan para leluhur klan kuno mengedarkan kekuatan spiritual mereka, memperlihatkan kekuatan magis mereka, dan memanifestasikan prajurit mereka. Itu hanya ujian, pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Kelihatannya bagus tapi tidak berguna. Merasakan tekanan badai yang diciptakan oleh 27 prajurit tingkat atas, Li Muyang memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Dahulu kala, di bawah jembatan ilahi, dalam kegelapan tak terbatas, Li Muyang diberkati oleh jenazah Kaisar Tai Wei.
Ia bertarung dengan banyak tokoh terkemuka pada masa itu, memahami roh pedang, dan meningkatkan kekuatannya. Kalau kita bandingkan dengan seksama, orang-orang tua di hadapan kita ini, jika diperbandingkan dengan alam yang sama, jumlahnya bahkan tidak sampai 2/3 dari orang-orang besar di zaman dahulu. Agar Limuyang mampu keluar dari kegelapan tak berujung di bawah jembatan ilahi hidup-hidup dan kembali ke dunia, ia harus melalui ribuan pertempuran hidup dan mati, dan hal terburuk yang bisa terjadi adalah seri. Lagi pula, jika aku kalah, aku pasti sudah mati sejak lama, jadi bagaimana aku bisa berdiri di sini? Gemuruh, gemuruh. Lebih dari 20 prajurit perkasa dari suku-suku kuno menyerang hampir bersamaan, dan wilayah seluas jutaan mil itu runtuh puluhan meter. Hukum-hukum mengerikan mencabik-cabiknya, dan langit serta bumi retak, menyisakan reruntuhan. Kekuatan yang mengerikan itu menyerbu Limuyang dari segala arah, mencoba membunuhnya, membuatnya tak punya jalan keluar, dan menghancurkannya berkeping-keping. Limuyang datang ke sini dan tidak berniat melarikan diri. Buat suku kuno itu menundukkan kepalanya, atau perlakukan tanah tua itu sebagai tempat pemakamanmu. Pedang ini disebut 3.000 anggur berlumpur. Melihat para pahlawan datang untuk membunuhnya, Limuyang akhirnya menghunus pedangnya. Berkelana di dunia, menyadari kebenaran. Dengan secangkir anggur keruh, saya melihat 3.000 kota makmur dan juga menyentuh 3.000 hukum. Desir. Saat Limuyang mengangkat pedangnya, tirai pedang bagaikan bima sakti dan lautan bintang muncul, membelah langit sejauh ribuan mil. Niat pedang yang luas dan tak terbatas melahap setiap bagiannya. Nenek moyang suku kuno yang datang menyerang berhasil ditangkis oleh kekuatan pedang bahkan sebelum menyentuh tubuh Limuyang, dan teknik serangan yang mereka gunakan pun lenyap begitu saja. Dor, dor, leluhur suci, memegang palu raksasa, terlempar mundur, menciptakan lubang besar di tanah. Palu raksasa di tangannya terus bergetar, dan beberapa retakan muncul di atasnya. Senjata Yu tingkat atas yang diaktifkan oleh leluhur klan Tianshui tersapu oleh kekuatan pedang dan hancur berkeping-keping. Orang kuat dari klan Bulan Ungu kuno mengalami kehancuran kekuatan sihir, dan menderita serangan balasan, terjatuh ke belakang dan muntah darah. Serangan gabungan para pahlawan itu dipatahkan oleh satu tebasan pedang Limuyang. Lebih lanjut, hampir 10 orang lainnya terluka ringan, tampak agak putus asa. Kuat sekali. Menghadapi pedang yang diayunkan Limuyang dengan serius, para tetua klan kuno akhirnya menyadari betapa kuatnya Changgeng, sang dewa pedang yang disegani dunia. Bagaimana 8 langkah jembatan ilahi dapat melepaskan kekuatan tempur yang begitu dahsyat? Di mata beberapa orang tua, Limuyang mungkin mampu bersaing dengan Kaisar Semu. Kemampuan tempur para kultivator pedang secara inheren lebih kuat daripada mereka yang berada di alam yang sama. Selain itu, Limuyang pernah bertempur melawan jejak bayangan para pahlawan kuno, dan memperoleh seluruh warisan garis keturunan Raja Jing di Menara Tianshu. Kekuatannya pasti jauh melampaui apa yang tampak di permukaan. Kamu tidak bisa membunuhku dengan keterampilan kecil ini. Limuyang mulai berjalan maju, suaranya dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah berasal dari dunia bawah, menakuti orang-orang. Satu pedang mematahkan segala macam sihir, dan kekuatan para pahlawan tidak dapat melukainya sedikit pun. Limuyang melangkah maju, pedangnya kuat dan menyembur seperti mata air. Berdengung, pedang Gui yang bergetar pelan, dan niat pedang tertinggi tiba-tiba muncul, berubah menjadi miliaran sinar cahaya, membelah langit luas dan menelan bumi luas. Lebih dari 20 leluhur klan kuno semuanya merasakan tekanan yang datang ke arah mereka, wajah mereka ngeri dan jiwa mereka tercekik. Saya telah mempraktikkan Taoisme selama 24.000 tahun. Saya ingin menggunakan giok langit dan bumi untuk menangkis serangan pedang abadi. Mungkin sosok Limuyang yang dominanlah yang membangkitkan kenangan masa lalu bagi leluhur Yan Ying, membakar semangat mudanya. Ia tak lagi malu-malu, melainkan melayang ke udara, memegang gelang giok Qiankun. Dengan raungan panjang, darahnya mendidih, dan ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendesaknya. Dentang. Untuk menunjukkan rasa hormatnya, Limuyang mengayunkan pedang dan menghantamkannya langsung ke arah lawannya. Pedang itu berkelebat, sebuah momen yang indah. Meskipun nenek moyang suku kuno Yanying sangat ingin menyambut datangnya era kemakmuran baru, mereka tidak bersedia berdesakan seperti tikus bau. Pendekar pedang terkuat di dunia, bertarung demi Tao, tidak takut mati. Keyakinan teguh semacam ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang kuat di klan kuno. Ledakan. Hari ini, Patriark Yan Ying melepaskan kekuatan penahan dari tubuhnya, dan kulit keringnya bersinar dengan vitalitas, tampaknya membakar sebagian darah kehidupannya, memperlihatkan postur terkuatnya. Lawan di hadapannya adalah Dewa Pedang Changgeng, jadi bagaimana mungkin dia ceroboh? Hanya dengan memperlakukannya dengan sangat serius, dia bisa menunjukkan rasa hormatnya. Gelang giok Qiankun yang besar dikendalikan oleh leluhur Yan Ying dan dihancurkan dengan dahsyat. Jika serangan ini terjadi di dunia luar, itu akan cukup untuk menghancurkan bintang pemberi kehidupan yang besar, menghancurkannya berkeping-keping dan menghancurkannya menjadi ketiadaan. Ledakan. Dalam sekejap mata, kekuatan pedang tertinggi dan giok langit dan bumi mulai bertabrakan, langsung membentuk pusaran hukum yang sangat besar.
Dari waktu ke waktu, cahaya aneh yang mirip kilat menyambar, menghasilkan ledakan tajam. Patriark Qian Ying membentuk segel dengan tangannya dan mencurahkan seluruh kekuatannya yang mendalam ke dalam harta karun itu. Ia menggertakkan giginya, wajahnya garang, dan ia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Di sisi lain, Li Muyang tidak lagi menunjukkan niat pedangnya setelah mengayunkan pedangnya. Ekspresinya acuh tak acuh dan ia tetap tenang. Mengenakan jubah kain, berjalan di udara. Ledakan. Dengan suara keras, pusaran hukum di tempat konfrontasi meledak, menyebabkan badai yang sangat kuat yang menyapu gunung dan sungai. Ketika para leluhur berbagai suku melihat kejadian ini, mereka semua mundur dan tidak berani maju. Ledakan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, gelang Gyeokyan Kun yang dikendalikan Patriark Qian Ying mengeluarkan suara renyah, lalu patah dan pecah menjadi dua bagian. Senjata Tao kelas atas tak mampu menahan kekuatan pedang Li Muyang. Badan senjatanya hancur dan sebagian besar daya tarik spiritualnya pun lenyap. Meskipun Patriark Qian Ying, yang mengendalikan Gyeokyan Kun, memutuskan hubungannya dengan harta karun itu pada saat pertama, ia masih mengalami sedikit reaksi. Ia muntah darah kental, wajahnya tiba-tiba pucat, napasnya tersengal-sengal, dan darahnya mengalir balik. Membakar darah dan esensi, tapi dikalahkan oleh pedang ini. Para tetua dari semua ras menyaksikan pemandangan ini, gugup dan terkejut. Berbagai emosi kompleks berkecamuk di hati mereka, terus berfluktuasi. Pedang ini tampaknya memiliki fluktuasi hukum garis keturunan Raja Jing. Seorang leluhur tua pernah membaca informasi tentang Raja Jing di buku-buku kuno, membuat penilaian berdasarkan informasi itu, dan membuat suatu pernyataan. Li Muyang berhasil mendapatkan perintah dari Raja Jing, jadi kekuatannya sungguh luar biasa. Semua orang memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Li Muyang, dan ketakutan di mata mereka berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. Menurut pendapatku, kita harus langsung memobilisasi sumber daya klan untuk menekannya dan mencegah kecelakaan apapun. Beberapa orang mulai merasa takut dan tidak mau menghadapi Li Muyang secara langsung, berharap dapat menggunakan metode yang lebih dapat diandalkan. Ada lebih dari 20 orang yang menunggu di sini. Jika kita bekerja sama untuk mengepung dan membunuh mereka, mungkinkah kita tidak bisa mengalahkan mereka? Leluhur Lin Qian sangat percaya diri dengan kemampuan bertarungnya sendiri dan berbicara lantang kepada rekan-rekan Tao di sekitarnya. Puluhan orang mengepung Dewa Pedang Chang Geng saja sudah memalukan. Memanfaatkan warisan fundamental klan kuno itu bahkan lebih memalukan lagi. Pertempuran yang terjadi di sini tentu saja tidak dapat disembunyikan dari siapapun. Selalu ada beberapa jiwa pemberani yang bersembunyi di suatu sudut di luar negeri lama, mengawasi dari jauh. Meskipun mereka tidak dapat melihat proses spesifiknya, mereka tahu bahwa Li Muyang telah berselisih dengan klan kuno abadi. Segera setelah berita itu menyebar, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh surga dan dunia. Informasi langsung yang disebarkan selalu berharga dan tidak boleh dilewatkan. Aku beri kalian satu kesempatan. Berjuang sekuat tenaga. Li Muyang berdiri tegak, menatap kerumunan. Pedang di tangannya berkilauan dengan mata pisau yang menakutkan. Setelah 10 tarikan napas, aku akan serius. Sekarang kita sudah kembali ke tanah asal, kita harus menggunakan benda-benda tua ini sebagai batu asah. Tanpa disadarinya, klan kuno abadi memiliki warisan yang tak terbayangkan dan memegang senjata kekaisaran yang legendaris. Li Muyang tetap datang tanpa ragu. Baginya, tidak masalah apakah dia bisa meninggalkan tanah lamanya hidup-hidup. Selama aku masih hidup, aku takkan menyerah mencari kebenaran. Aku pasti akan terbang tinggi ke angkasa dan meraih bulan dengan satu pedang. Aku memberimu 10 tarikan napas waktu karena aku ingin mengalahkan para pahlawan di puncak kekuatan mereka dengan pedangku. Sekalipun itu batu asah pedang, itu hanya akan efektif jika Li Muyang merasakan sedikit tekanan. Postur pedang abadi mengagumkan. Kami sangat tidak tahu malu sehingga kami akan bergabung untuk melawanmu. Sepertinya aku hanya bisa mempertaruhkan nyawaku pada yang satu ini. Para leluhur klan kuno saling memandang, dan mereka semua melihat semangat juang di mata masing-masing. Lepaskan belenggu, bakar darahmu, dan tingkatkan kecepatan terkurasnya vitalitasmu. Hanya dengan cara inilah kau bisa melepaskan kekuatan bertarung terkuatmu. Persaingan di dalam suku kuno itu mengerikan. Mereka harus menjalani ujian sejak usia muda. Hanya mereka yang bertahan hiduplah yang berhak menduduki sumber daya dan mencapai puncak kekuasaan. Para tetua di medan perang memiliki noda darah yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka. Namun, karena usia dan bertahun-tahun bersembunyi di sudut-sudut gelap, mereka perlahan-lahan kehilangan gairah dan keberanian mereka dalam menghadapi kematian. Kini, postur Li Muyang yang menjulang tinggi membuat para lelaki tua dari berbagai ras perlahan-lahan membersihkan kabut di hati mereka dan menemukan kembali semangat mencari kebenaran. Momentum di tubuh mereka perlahan meningkat, dan kekuatan dominan mereka menjadi semakin kuat. Perang. Leluhur klan Tiansui kuno meraung, dan meridian di tubuhnya membengkak. Kulitnya yang kering menjadi sangat berkilau dan penuh vitalitas. Ini akan menjadi tempat pemakaman pedang abadi. Patriark Gajah Suci menghancurkan langit luas di depannya dengan sebuah pukulan, menginjakkan kaki di hadapannya, di hadapan sungai Yangtze yang mengalir deras.
Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekuatan dominasinya meningkat beberapa poin. Anggaplah konsumsi vitalitas sebagai perpisahan dengan pedang abadi. Pria kuat dari klan Kaisar Sangki itu mengenakan jubah hitam. Rambutnya yang panjang kini berubah hitam legam, dan semua kerutan di wajahnya pun lenyap. Dalam sekejap, ia berubah menjadi pemuda yang tampan dan anggun. Merasakan meningkatnya tekanan dari lawan-lawannya, Li Muyang tidak merasa sedikit pun gelisah, tetapi malah menantikannya. Pedang Guiyang mengeluarkan suara berdentang, seperti pantulan diri Li Muyang di dalam hatinya, dia tidak sabar lagi. Waktunya telah tiba. Li Muyang menghitung waktu dengan akurat. Matanya yang tenang akhirnya berubah, memancarkan cahaya dingin bagai pedang terhunus. Suaranya seperti bisikan dewa kuno, dengan suara serak berkata, "Semuanya, aku akan mengantar kalian." Kata, "Hit the road," bagaikan penghakiman Tuhan, keras dan dahsyat, menghantam jiwa secara langsung. Ribuan dan puluhan ribu cahaya pedang tertinggi merobek langit dan bumi, menelan area tempat para tetua klan kuno berada. Tak seorang pun bisa melihat dengan jelas gerakan pedang Li Muyang. Dalam sekejap, dunia tenggelam dalam aura pedang. Panggilan. Seseorang memegang kipas hitam di tangannya dan mengayunkannya dengan kuat, seketika menciptakan badai untuk melawan kekuatan pedang mengerikan yang menguasainya. Donglong. Seseorang, yang teralihkan oleh hal-hal lain, memanipulasi beberapa instrumen Dao, menghancurkan kehampaan dan menenggelamkan tanah. Setelah menahan serangan pedang pertama, mereka melancarkan serangan balik, mengendalikan harta Dao, dan membunuh Li Muyang. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tak seorang pun di sini yang bisa menandingimu. Tapi dengan begitu banyak dari kami yang membakar esensi dan darah kami untuk memulihkan diri ke kondisi puncak, aku yakin kau takkan bisa menahan kami. Nenek moyang klan kuno itu bertindak seperti orang gila, menggunakan semua kartu asnya tanpa ragu. Berbagai harta Tao yang terbaik, cahaya misterius menutupi langit dan menghancurkan bumi yang luas. Tombak emas, bendera Changsheng, diagram formasi Beimo, jimat pedang 1000 cahaya, Del. Senjata apapun yang dilemparkan ke dunia luar dapat dianggap sebagai senjata berharga sekte tertentu, sangat berharga dan sulit ditemukan di dunia. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan wilayah terluar tanah lama. Miliaran cahaya pedang jatuh dari langit bagaikan hujan deras, membanjiri setiap inci wilayah. Nenek moyang klan kuno Yuangang datang dari kiri, memegang gada emas di tangannya, mencabik-cabik ruang, bergerak seketika, dan menyerang ke bawah, hanya 1 inci dari kepala Li Muyang. Ledakan. Li Muyang tidak menoleh untuk melihat, tetapi hanya dengan pikiran niat pedang, dia menangkis gada emas itu, mencegahnya bergerak maju bahkan setengah inci pun. Meskipun Yuan Gang mengerahkan segenap kekuatannya, ia tak mampu melukai Li Muyang. Ia tak punya pilihan selain mundur. Jika ia menunda lebih lama lagi, ia pasti akan terluka oleh aura pedang yang bergejolak dari segala arah. Suara mendesing. Orang kuat dari klan Kaisar Sangki tiba-tiba muncul di belakang Li Muyang, memegang pedang hitam dan menusuk dengan sekuat tenaga. Dentang. Ujung pedang itu tidak menembus tubuh Li Muyang, tetapi terhalang oleh lapisan tirai pedang yang transparan, sehingga menimbulkan suara gemuruh. Hancurkan formasi pedang pelindung Li Muyang. Beberapa orang menyadari hal ini dan berkomunikasi satu sama lain, berencana untuk menyerang dari segala arah dan selalu menemukan celah. Lebih dari 20 leluhur dengan cepat mencapai kesepakatan. Ada 4 kelompok yang merapal mantra dari arah yang berbeda. Sekalipun Li Muyang bertekad untuk menghadapi orang kuat dalam kelompok tertentu, akan sulit untuk melakukannya dalam waktu singkat karena upaya gabungan keempat orang tersebut, dan untuk memastikan nyawanya tidak terancam. Tanpa mereka sadari, bahwa kekuatan pedang Li Muyang sudah luar biasa dan berada di luar jangkauan kemampuan leluhurnya. Sejauh ini, kekuatan yang ditunjukkan Li Muyang memang sangat kuat, tetapi itu bukanlah wujud terkuatnya. Tunjukkan kelemahan pada musuh sehingga mereka bisa lengah dan berpikir mereka dapat menemukan cara untuk menekan Anda. Kenyataannya, Li Muyang menggunakan orang-orang tua ini untuk berlatih pedang dan menjelajahi alam yang lebih tinggi. Ketika saatnya tiba, ia akan mampu menaklukkan para pahlawan lainnya dengan kekuatan guntur dan mengendalikan situasi. Poin lainnya adalah jika Li Muyang tampil terlalu baik, para tetua ini tidak akan merasakan kepastian kemenangan, dan pasti tidak akan membakar semangat juang mereka untuk bertarung. Mereka pasti akan memobilisasi fondasi asli klan, yang merupakan cara teraman, dan mereka tidak mau mengambil risiko. Apa yang Anda lihat hanyalah apa yang sengaja diungkapkan Li Muyang. Ini bukan hanya batu asa pedang, tetapi juga memungkinkan klan kuno untuk percaya bahwa situasi tidak akan lepas kendali. Mustahil untuk membangkitkan artefak leluhur klan pada saat pertama. Lagi pula, biayanya terlalu tinggi, dan tidak ada yang akan menyia-nyiakan sedikit kekuatan yang tersisa. Ledakan. Pertempuran berlangsung sengit, dan udara dipenuhi asap. Suara bombardir laut terus berlanjut, dan sepertinya tak akan berhenti dalam waktu dekat. Tanah tempat medan perang berada tenggelam beberapa ribu meter di banyak tempat, dan lubang-lubang besar muncul di banyak tempat. Lubang hitam tiba-tiba muncul di berbagai tempat di langit, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Satu demi satu, kekuatan magis yang mengerikan diarahkan ke Muyang.
Berbagai cahaya misterius berkelebat, diiringi suara gemuruh guntur atau suara deburan ombak besar. Ledakan. Karena perhatiannya teralihkan oleh semua pihak, penghalang pertahananmu yang longgar pada saat tertentu, dan leluhur klan kuno Sangyu menemukan kesempatan dan memotongnya dari udara. Luka mengerikan tiba-tiba muncul di bahu Muyang, darah mengucur deras, membasahi pakaiannya. Melihat hal ini, para lelaki kuat dari klan kuno itu menunjukkan kegembiraan di wajah mereka dan menjadi lebih bertekad untuk bertarung. Meski terluka, Muyang tetap tenang. Ia menyegel lukanya dengan semburan energi yang mendalam dan melanjutkan pertarungan dengan para pahlawan lainnya. Setelah beberapa putaran, tidak kurang dari 10 luka muncul di tubuh Muyang. Meski kelihatannya sangat memalukan, itu hanyalah cedera yang dangkal dan tidak dapat menggoyahkan fondasi. Muyang, aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu benar-benar tidak akan mundur? Seorang lelaki tua berdiri pada posisi yang sangat tinggi, tampak yakin akan kemenangan, dan berteriak. Kalau kau menyerang lagi, kau pasti akan kalah. Kami tidak ingin membuang terlalu banyak energi, jadi kami bersedia memberimu kesempatan. Nenek moyang berbagai suku berbicara satu demi satu. Kamu memang kuat, tapi kamu belum sampai pada level mampu membalikkan keadaan. Bahkan kekuatan tempur yang ditunjukkanmu yang saat ini sudah berada di puncak 8 langkah jembatan ilahi, mengejutkan klan kuno dan membuat mereka sangat waspada. Mendengar kata-kata orang tua itu, senyum tipis tersungging di bibir Muyang, pertempuran hari ini tidak akan berakhir begitu saja. Entah aku yang membunuhmu, atau kau yang membunuhku. Soal mundur, itu sama sekali mustahil. Melihat senyum sang pedang abadi, para tetua klan kuno mengerutkan kening, tidak dapat memahami arti senyum itu. Aku punya firasat buruk. Leluhur Lin Qian melirikmu yang dari kejauhan, jiwanya bergetar tak terjelaskan, hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ujung kepalanya, dan ia bergumam, tahan secepat mungkin untuk menghindari kecelakaan. Jangan buang waktu bicara dengannya. Gunakan kartu trufmu segera dan hancurkan dia sepenuhnya. Leluhur Lin Qian menyampaikan pesan kepada setiap leluhur, nadanya tegang dan sangat mendesak. Bagus. Para tetua tampaknya telah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan, akan lebih aman untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Kemudian, 27 leluhur klan kuno mengepung Muyang. Dipandu oleh jimat susunan klan kuno Dingxuan, leluhur masing-masing klan menduduki satu sisi dan menyiapkan susunan pembunuh yang mengejutkan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa begitu formasi ini rampung, bahkan seorang kaisar semu pun tidak akan berani melawannya secara langsung, karena ia akan mempertaruhkan nyawanya. Lagi pula, orang-orang yang menyusun formasi itu adalah 27 pendekar tingkat atas, yang sebagian besarnya berada di anak tangga ke-8 jembatan ilahi, dan yang terlemah berada di puncak anak tangga ke-7. Kami masih tak bisa menahannya. Mereka merasakan sedikit bahaya. Setelah terluka lebih dari 10 kali berturut-turut, Mu yang kehilangan kendali atas energinya yang dalam, dan samar-samar memancarkan fluktuasi aura yang lebih kuat. Oleh karena itu, para leluhur berbagai suku merasa resah dan bergantian membentuk barisan, bertekad membunuh Muyang. Baiklah, aku tidak akan menggunakannya untuk latihan pedang lagi. Muyang semula bermaksud menggunakan darah para pahlawan untuk membuka jalan menuju puncak, tetapi sayangnya orang-orang tua ini menolak untuk bekerja sama. Pedang Guiyang di tangannya memahami maksud Li Muyang dan mengeluarkan suara berdentang yang berbeda dari suara aslinya. Lapisan cahaya lembut muncul di permukaan pedang, mengalir perlahan dan menciptakan riak cahaya. 27 ahli top membentuk formasi pembunuh yang mengerikan, menjebak Li Muyang di tengah formasi. Kekuatan pembunuh pamungkas dipadatkan dan dikunci pada target. Ledakan. Pembunuhan tak berujung tercurah, menyebabkan langit meledak, hukum bergetar, dan terjadilah pemandangan kehancuran. Puluhan kekuatan magis mematikan menghujaninya, tetapi Li Muyang tetap tenang, tanpa sedikit pun rasa takut. Matanya yang gelap dan dalam menyimpan hawa dingin yang bisa membuat siapapun bergidik. Pedang menari dengan ringan. Musuh datang dari segala arah, tetapi Li Muyang tetap tenang. Ia berbicara dengan lembut, matanya dipenuhi pikiran. Dalam keadaan tak sadarkan diri, aku melihat sahabat karibku semasa muda, menuangkan teh dan anggur untukku, memainkan sitar, dan menari untukku. Saya hanya bisa mendesah bahwa waktu itu kejam dan tidak membiarkan wanita cantik berumur panjang. Pedang itu mengekspresikan kelembutan hati dan mengingatkan pada sosok yang cantik. Lalu dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang. Desir. Kilatan cahaya terang muncul, lalu menghilang secara horizontal, disertai gelombang menyebar ke segala arah, memenuhi gunung-gunung dan sungai-sungai seluas lebih dari 10.000 hektar. Dor, dor, dor. Kekuatan membunuh yang dikumpulkan para pahlawan tersapu habis oleh cahaya pedang ini. Tak seorang pun bisa mendekati Li Muyang dalam jarak beberapa kaki. Seluruh tubuhnya lenyap tak berbekas. Sisa kekuatan pedang itu masih tersisa, jatuh ke setiap sudut susunan pembunuh, menyebabkan penghalang susunan itu bergetar hebat. Para leluhur klan kuno yang menempati inti formasi berada di bawah tekanan luar biasa dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Wajah mereka serius dan mereka terengah-engah. Rasanya jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Apakah ini ilusiku? Seorang leluhur tua mengerutkan kening dan melirik luka di telapak tangannya. Luka itu disebabkan oleh sisa kekuatan pedang. Rasa perih menjalar ke seluruh tubuhnya, dan ia meringis kesakitan. Kegelisahan di lubuk hatinya semakin menjadi-jadi. Aku ingin mengaktifkan kuali Jixiang dan meminjam kekuatanmu. Leluhur klan kuno Dingxuan, yang tak mau menunda lebih lama lagi, berteriak keras. Segera setelah itu, ia mengeluarkan semua harta keluarganya dan memunculkan tripod kuno berkaki 4 di langit. Nama kuali itu adalah Jixiang, sebuah benda semi kekaisaran yang dibuat oleh leluhurnya. Kuali itu terawat sempurna dan penuh energi spiritual. Orang-orang kuat dari berbagai suku menggunakan kekuatan mereka yang besar untuk memberkati susunan pembunuh tersebut, sehingga leluhur Dingxuan dapat mengambilnya. Kota, leluhur Dingxuan meminjam kekuatan spiritual orang-orang kuat dari berbagai ras dan menghidupkan kembali Ji Sangding dalam waktu yang sangat singkat, yang cukup untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Dengan berkah kekuatan mendalam yang tak terbatas, Ji Sangding langsung meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan tubuh Ding mengembang seperti gunung raksasa. Ledakan. Dengan kekuatan penuh Patriark Dingxuan, Ji Xiangding berdiri tegak, menghalangi langit dan matahari, menyelimuti medan perang. Dengan memadatkan kekuatan Dao yang tak terbatas, ia turun dari langit dan menghantam Li Muyang. Ji Sangding jatuh dengan cepat. Sebelum tubuh Ding tiba, kekuatannya yang dahsyat telah menghancurkan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya di langit, menyebabkan tanah di bawah Li Muyang runtuh, membentuk lubang raksasa berdiameter puluhan ribu pohon. Suaranya begitu keras hingga terasa seperti kiamat. Satu pedang untuk menghilangkan kesedihan. Li Muyang menghancurkan kehampaan dengan satu kaki, dan cahaya putih muncul. Ia bergerak dari bawah ke atas, berniat untuk bertabrakan langsung dengan Ji Sangding tanpa rasa takut. Tak seorang pun melihat bagaimana Li Muyang menghunus pedangnya, mereka hanya melihat hujan pedang di seluruh langit, mengalir melawan 9 langit, dan kekuatan tajam menyebar ke seluruh wilayah sejauh ribuan mil, memercikkan miliaran sinar dingin, seolah-olah hendak menelan dunia ini. Setiap sinar cahaya pedang tampaknya mengandung sedikit kesedihan, dunia menjadi sunyi, dan hanya satu orang yang tertinggal dalam kesengsaraan. Dentang. Dalam sekejap, miliaran hujan pedang dari sisi berlawanan menembus Ji Sangding, menghancurkan penghalang di luar kuali dan membombardirnya dengan kuat. Ledakan, dentuman, bumi berguncang dan guntur menyambar. Jauh di langit, hukum saling terkait dan situasinya sangat kacau. Sinar cahaya menyebar dan ruang pun runtuh, yang sungguh spektakuler. Hujan pedang yang tak berkesudahan seakan menciptakan lukisan kuno yang indah, menusuk bagian terdalam jiwa. Hutan bunga plum, bangunan bambu 3 lantai, meja dan kursi kayu, dan sebotol anggur. Satu orang duduk untuk mencicipi anggur, sementara yang lain memainkan piano sambil tersenyum. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan beberapa helai bunga prem berguguran, hinggap di rambut hitam panjang wanita yang sedang memainkan sitar. Ia begitu menawan dan halus, bak bidadari. Sang pendekar pencicip anggur, menikmati momen hangat dan indah ini, tak pernah mengalihkan pandangannya dari wanita yang sedang memainkan sitar, dengan rakus menyesap anggur di atas meja. Pemandangan berubah dan bangunan itu kosong. Pendekar pedang itu masih hidup, tetapi pria yang memainkan piano telah berubah menjadi tumpukan tanah kuning. Bunga plum mulai layu, dan udara terasa dingin dan sejuk. Pendekar pedang itu ditemani anggur sepanjang hari, berjalan maju sendirian, tanpa bercukur, tanpa merawat rambutnya, dengan pakaian berdebu, dan hidup dengan gaya bohemian dan tak terkendali. Kekuatan pedang itu aneh dan menakjubkan. Pedang yang diayunkan Li Muyang membawa semua kesedihan masa lalu, mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu dan mengantar kepergian kekasihnya. Memotong, raungan panjang, penuh semangat kepahlawanan. Miliaran hujan pedang tampaknya telah menyublim pada saat ini, dan sajak Tao melonjak, merobek 9 langit dan menyebabkan daratan tua berguncang. Ji Sangding yang awalnya jatuh membeku di udara dan mulai bergetar dengan suara berdentang, dan ribuan bekas pedang muncul di permukaannya. Setelah beberapa kali menarik napas, Li Muyang menemukan kesempatan yang tepat, memegang pedang Guiyang, dan menusukkannya. Ledakan, Ji Sangding tertembus, dan celah besar muncul di badan kuali. Senjata sang kaisar semu pun rusak. Tidak peduli bagaimana para pahlawan suku kuno menggunakan formasi pembunuhan mereka tidak dapat menghentikan serangan pedang berkekuatan penuh milik Li Muyang. Penatua Dingxuan merasakan sakit hati yang mendalam saat menyaksikan harta karunnya yang tersembunyi jauh di dalam dadanya, hancur. Yang lebih dahsyat daripada hilangnya harta karun itu adalah luapan emosi, ketakutan. Takut pada Li Muyang. Nenek moyang semua suku berada dalam suasana hati yang sama, kaget, takut, cemas, gentar, dan tidak percaya. Senjata kuasi kekaisaran yang lengkap sebenarnya dihancurkan oleh Li Muyang hanya dengan satu pedang. Yang lebih dibesar-besarkan lagi adalah bahwa mereka adalah prajurit Tao semi kaisar yang digerakkan oleh upaya bersama banyak pahlawan. Secara logis, bahkan seorang semi kaisar sejati pun akan kesulitan melawan mereka dan terpaksa mundur serta tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Mustahil. Li Muyang tidak semenakutkan ini sebelumnya, bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi begitu tidak dapat dipercaya.
Kecuali Li Muyang menyembunyikan kekuatan aslinya, sekaranglah kekuatan aslinya. Mengapa kau sengaja menyembunyikan kekuatanmu tadi? Semua orang ketakutan, wajah mereka pucat dan bibir mereka gemetar. Saat menyampaikan pesan, nada suara mereka terputus-putus dan emosi mereka berfluktuasi drastis, jauh di luar jangkauan para tetua. Hubungi suku segera, kerahkan kekuatan sumbernya, dan aktifkan pasukan kekaisaran untuk menekan mereka. Kegelisahan di hati leluhur Lin kian melonjak, dan dia segera mengirim pesan kepada leluhur semua suku, meminta mereka untuk membahas hasilnya sesegera mungkin. Kami akan berbagi sumber daya untuk mengaktifkan senjata leluhur. Tolong bantu. Para tetua segera menanggapi. Leluhur Lin kian tidak memikirkan hal itu dan segera memberitahu para petinggi klan. Meskipun akan menghabiskan sedikit kekuatan sumbernya, itu pasti akan sepadan jika dapat menekan Li Muyang. Orang ini sangat menakutkan. Tanpa bantuan senjata leluhur, tidak ada seorang pun yang dapat menumbangkannya. Dengan satu pedang, ia mematahkan senjata sang Kaisar Semu. Kekuatannya tak lebih lemah dari Kaisar Semu biasa. Tunggu saja saatnya dupa. Akan memakan waktu untuk memobilisasi energi dan menghidupkan kembali prajurit kekaisaran. Li Muyang tahu bahwa jika dia memperlihatkan kekuatan aslinya, itu pasti akan menyebabkan klan kuno abadi kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat singkat ini, ia harus mengerahkan semua kartu trufnya, tanpa ragu sedikit pun. Bahkan jika ia mati, ia harus menyeret para tetua klan kuno bersamanya ke neraka. Patriark Ding Xuan buru-buru mengambil kembali Jisang Ding yang rusak, merasa sangat tertekan. Para tetua duduk di berbagai posisi, mengerahkan seluruh kekuatan magis mereka, hanya untuk menjebak Li Muyang. Sedangkan untuk menggunakan formasi sebagai inti untuk menekannya, kemungkinannya terlalu rendah, jadi tidak sepadan dengan usahanya. Cara yang paling aman adalah menunda beberapa waktu dan kemudian membunuh mereka dengan prajurit kekaisaran yang melindungi klan. Tidak perlu memobilisasi tentara kekaisaran sebelumnya. Situasinya sekarang sedang tidak baik. Tingkah laku Li Muyang terlalu abnormal, membuat orang-orang ketakutan dan gemetar. Mengejar bayangan dengan pedang, luka dangkal yang diderita Li Muyang sudah sembuh. Waktu hampir habis, dan tidak ada waktu untuk ragu. Kalau tidak, jika ia melewatkan kesempatan membunuh beberapa orang tua itu akan menjadi kerugian besar. Pedang itu bernama Zuying. Saat pedang diayunkan, sebuah penglihatan aneh tiba-tiba muncul dan cahaya kemerahan muncul. Ribuan sosok menutupi langit dan bumi. Mereka adalah bayangan Li Muyang yang berlatih pedang di masa mudanya. Ia melakukan tusukan pedang, tebasan pedang, angkat pedang, dan gerakan lainnya. Cahaya dan bayangan itu bagaikan mimpi, terukir jejak waktu yang kuat. Melangkah, Li Muyang menghadap ke timur dan melangkah maju. Dalam sekejap, ribuan sosok ilusi yang memegang pedang berkumpul dan menyerang sekaligus. Cahaya pedang itu bagaikan pilar, yang menjulang sejauh 10.000 mil. Ledakan, suara gemuruh kehampaan yang pecah terus-menerus mengiritasi gendang telinga. Leluhur kekar klan Jinsi kuno, yang menjaga sisi timur formasi pembunuh, melancarkan pukulan. Pada saat ini, para leluhur dari semua pihak menyerang dari semua arah, menggunakan prajurit Tao terhebat, teknik pembunuhan yang diwarisi dari kaisar, teknik terlarang yang menghabiskan umur, dan seterusnya. Medan perang sangatlah kacau, dengan miliaran hukum yang kacau balau. Daerah ini hancur menjadi reruntuhan, dan pemandangan langit dan bumi sungguh tragis. Jejak Dao terukir di setiap bagian kehampaan yang retak. Suara runtuhnya Dao bergema hingga ribuan mil, seperti air terjun 9 hari yang menghantam batu besar, sungguh sensasional. Dentang, pedang itu meraung bagaikan seekor naga, menembus barisan pembunuh, menghancurkan pertahanan Patriark Jinsi, dan menusuk tubuhnya. Leluhur Jinsi menjerit kesakitan luar biasa, tubuhnya cepat mundur, lubang berdarah mengerikan muncul di dadanya, organ dalamnya berubah menjadi pasta daging, pemandangannya berdarah dan mengerikan, tidak ada seorang pun yang berani melihatnya secara langsung. Seluruh formasi pembunuhan bergetar beberapa kali dan hampir runtuh. Fajar menyingsing. Melihat gerakan pembunuhan mengerikan yang dilepaskan oleh para leluhur dari semua sisi akan segera datang, Li Muyang sama sekali tidak panik dan mengangkat pedangnya untuk menebas. Pedang itu bernama Fajar, bagaikan matahari terbit yang membelah kabut hitam yang luas. Cahaya lembutnya menyinari bumi, membawa vitalitas dan harapan. Li Muyang memperoleh pencerahan melalui pengalaman hidupnya dan menciptakan teknik pedang 37 gaya. Total ada 21 gerakan, yang misterius dan penuh pesona Tao. Tiap-tiap pedang mengandung niat pedang tercanggih di dunia, beberapa di antaranya sedap dipandang mata, dan beberapa lainnya penuh dengan niat membunuh. Ledakan, terdengar suara sihir Tao dihancurkan, dan segala macam kekuatan sihir dihancurkan oleh satu pedang. Kerumunan itu gempar, wajah mereka makin serius, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Tetap tenang, para tetua menggunakan jurus-jurus mematikan sang iblis, dan dalam sekejap mereka lenyap tak berbekas. Mereka begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar dan ketakutan. Selama kamu berpegang pada sebatang dupa, semuanya akan berakhir.
Jika mereka tahu bahwa Limu yang begitu menakutkan, para leluhur masing-masing suku pasti akan mengerahkan artefak leluhur suku tersebut pada saat pertama, dan tidak akan mencoba mengujinya selangkah demi selangkah. Dalam situasi saat ini, kita hanya bisa mengertakkan gigi dan menanggungnya. Jika kita menyingkirkan formasi pembunuh dan mundur, aku khawatir tak seorang pun akan mampu menahan pedang Limu yang. Pedang ini membutuhkan waktu 1700 tahun untuk kukuasai. Aku akan memberimu sepotong musik yang mengalir sebagai tanda terima kasihku. Limu yang tersenyum heroik, lalu mengambil kendi anggur di tangan kirinya. Ia meneguk beberapa teguk dan berbicara dengan lantang. Dia melakukan perjalanan melintasi pegunungan dan sungai selama lebih dari 1700 tahun, bertemu banyak orang, dan menemukan banyak hal. Minum 1000 mangkuk anggur dan bernyanyi dengan pedang. Mengirim kalian semua ke akhirat. Merobek. Cahaya pedang itu begitu menyilaukan, sehingga para leluhur semua suku tidak dapat membuka mata mereka. Rasa dingin yang amat sangat langsung menjalar ke seluruh tubuhku, keringat dingin pun keluar membasahi bajuku. Ucapkan mantra untuk menstabilkan formasi. Di medan perang, sosokmu yang seakan menyatu dengan alam semesta, lenyap tanpa jejak. Karena semua orang tidak tahu di mana Mu yang menyerang, mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan formasi dan mencegahnya melarikan diri. Sekarang Mu yang telah datang ke tanah lamanya, bagaimana dia bisa melarikan diri? Di alam semesta yang luas, suara piano yang indah tiba-tiba muncul, dan musiknya merasuk ke telingaku. Ketika para tetua mendengar alunan musik aneh itu, mereka terhanyut sejenak, lalu tersadar dan berkeringat dingin, seolah-olah sedang ditatap oleh ular-ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan ini sangat meresahkan, dan tubuh serta jiwa mereka tak henti-hentinya gemetar. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras, disertai gemetarnya formasi pembunuh. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya turun, menyebabkan keresahan di dunia. Banyak leluhur klan kuno yang jelas-jelas berada dalam formasi tiba-tiba merasakan pembuluh darah mereka membesar dan aliran darah mereka berbalik. Apapun cara yang mereka gunakan, mereka tak mampu menahan kegelisahan yang aneh dan tak nyaman ini. Dor, dor, dor. Setelah beberapa tarikan napas, mata beberapa leluhur klan kuno melebar seperti lonceng, dan kepala mereka meledak dengan suara keras. Tubuh mereka diikuti oleh serangkaian ledakan. Beberapa orang tua mendapat firasat buruk, dan jiwa mereka keluar dari tubuh, mencoba mencari tempat aman untuk bersembunyi. Siapakah yang menyangka, alunan piano yang asing itu akan mengikuti jiwa, meliuk bak air, membentang tiada henti. Ledakan. Tak lama kemudian, jiwa yang lepas itu pun hancur berkeping-keping. Pada titik ini, tubuh mati dan Tao lenyap, dan tidak ada jalan kembali. Patriark Jinsi yang telah terluka parah, serta leluhur klan kuno Lang Yue, klan kuno Sang Yu, klan kuno Yu Chang, dan 7 orang lainnya secara keseluruhan, telah menemui akhir hayat mereka. Bernyanyi dan melantunkan lagu perpisahan. Tidak ada seorang pun yang terlihat, musiknya merdu, dan 7 pahlawan terbunuh dengan satu pedang. Pedang ini sangat misterius, menyembunyikan serangan jiwa. Bagian dalam dan luar menyatu, menembus hanya dengan satu tebasan. Tanpa orang yang menjaga 7 pusat formasi pembunuhan itu penuh cacat dan runtuh. Berlari. Mu yang itu cabul, cepat. Pergi. Jangan bertarung terlalu lama, lebih baik pergi dulu. Orang gila, orang gila. 20 leluhur yang selamat semuanya ketakutan oleh sikap Mu Yang. Mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk bersaing dan semua menuju ke kedalaman tanah tua. Jika Anda tinggal lebih lama lagi, Anda pasti akan mati. Semua orang tidak dapat mengerti mengapa kekuatan tempur mereka sangat berbeda sementara tingkat kultivasi mereka jelas-jelas serupa, atau bahkan tidak ada. Apakah pembudidaya pedang benar-benar menakutkan? Akan tetapi, banyak lelaki tua di klan kuno juga merupakan kultivator pedang, dan mereka tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Itu tidak ada hubungannya dengan arah kultivasi, tetapi lebih pada bakat pribadi dan kekuatan tempur, melampaui semua yang lain dan tidak ada bandingannya di dunia. Semuanya, kalian mau pergi kemana? Mu Yang sangat cepat. Ia menghindar dan menghentikan beberapa orang tua. Ia tersenyum dan bertanya dengan sopan. Sui Yu perlahan mengangkat pedang di tangannya dan mengayunkannya. Pedang abadi, mohon tunjukkan belas kasihan. Beberapa leluhur klan kuno yang diblokir merasa ketakutan dan memohon belas kasihan. Namun, Mu Yang kejam dan tak kenal ampun. Sekali gerakan pedang dilakukan, bagaimana mungkin bisa ditarik kembali? Lawan bersama. Beberapa leluhur menggunakan kartu truf penyelamat hidup mereka, berteriak sekuat tenaga, hanya untuk menahan pedang dan berjuang demi kesempatan bertahan hidup. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Karena Mu Yang telah mengayunkan pedang di tangannya untuk menebas monster itu, tidak ada alasan baginya untuk mengambilnya kembali. Dengan kilatan cahaya, niat pedang itu menerjang bagai tsunami, menenggelamkan beberapa leluhur di depan. Semua metode penyelamatan hidup yang digunakan oleh nenek moyang suku kuno ini dihancurkan oleh satu pedang, tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Memanggil. Kekuatan yang mampu membelah langit dan membelah bumi itu membelah wilayah terluar negeri lama dan langsung memusnahkan beberapa orang di hadapannya.
Jiwa dan raga mereka runtuh bersamaan, tak menyisakan kesempatan untuk bertahan hidup. Ah! Teriakan dan jeritan kerumunan bergema di sudut medan perang. Sumber suara itu tiba-tiba lenyap menjadi debu. Para lelaki tua yang tak terbendung oleh Mu yang bergegas seperti orang gila ke kedalaman tanah tua. Indra spiritual mereka merasakan pemandangan beberapa orang terbunuh, dan mereka gemetar ketakutan. Ketakutan menyelimuti seluruh tubuh mereka, termasuk jiwa mereka. Hampir sampai, hanya tinggal 10 tarikan napas lagi. Leluhur Lin Qian telah menghubungi para pemimpin puncak klan, dan senjata leluhur diaktifkan sepenuhnya dan akan segera dihidupkan kembali. Jauh di dalam tanah tua, banyak sekali orang dari klan kuno abadi tengah menyaksikan pemandangan ini. Awalnya kupikir Mu yang datang sendirian akan mendatangkan kematian. Jika setiap suku mengirimkan orang kuat, dan mereka bersatu, mereka akan bisa menahannya di tanah lamanya selamanya. Tanpa diduga, situasi yang sebenarnya benar-benar berbeda. Suku kuno itu terkejut dan berteriak ngeri. Dia bahkan belum mencapai tingkat ke-9, tetapi dia bisa membunuh orang kuat tingkat ke-8 dengan satu pedang. Kekuatannya begitu tinggi sehingga dia berdiri di puncak dunia, tidak lebih lemah dari seorang kaisar semu. Dentang, pedang itu berdengung dan bersiul, dan beberapa orang lagi berhasil ditangkap oleh Mu Yang. Hasilnya tidak mengejutkan, dia meninggal. Tolong minta artefak leluhur untuk memasuki dunia dan membasmi pencuri dan musuh. Melihat Patriark Lin Qian hendak dipenggal dengan pedang, dia berteriak panjang, suaranya tajam, wajahnya ngeri, tanpa sikap seorang leluhur, wajahnya penuh ketakutan akan kematian. Ledakan, pedang perkasa yang diayunkan Mu yang tidak membunuh leluhur Lin Qian, tetapi tampak hancur. Aura yang sangat mengerikan terpancar dari kedalaman tanah tua, membuat Mu yang berhenti. Jantungnya berdebar kencang, dan ia merasa ada yang tidak beres. Saat berikutnya, ruang di sekitarnya sepenuhnya diblokir oleh kekuatan yang mengerikan, memotong rute pelarian Mu Yang dari tanah lama. Ledakan, ada ledakan keras tinggi di langit. Kehampaan itu runtuh, membentuk lubang hitam besar. Segera setelah itu, lapisan cahaya merah muda meluap dari lubang hitam, dan kekuatan tertinggi menyelimuti wilayah tersebut, lalu mengunci posisi Mu Yang, menyebabkan dia menanggung tekanan yang hampir tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Saat aturan senjata kekaisaran menyelimuti medan perang, para leluhur dari semua ras berhenti melarikan diri dengan panik, tetapi berhenti di tempat mereka berada, berbalik dan menatap Mu Yang. Ketakutan di wajah mereka perlahan menghilang, dan sedikit niat membunuh yang ganas muncul. Ketika tentara kaisar memasuki dunia, dia akan membunuh pedang abadi. Semua orang tua yang selamat berpikir demikian. 27 leluhur klan kuno mewakili wajah dan sikap setiap klan. Sebanyak 13 orang tewas dalam pertempuran dengan Mu Yang, sementara sisanya mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Mereka masih ketakutan dan sangat panik. Terutama adegan membunuh 7 pahlawan dengan satu pedang dan menghancurkan formasi dengan kekuatan, yang membuat para pahlawan ketakutan sehingga semangat juang mereka hilang dan mereka hanya ingin melarikan diri. Tidak ada peluang untuk menang dalam perkelahian dengan orang mesum seperti itu. Hanya dengan memanfaatkan warisan klan kuno, masalah ini dapat dipecahkan. Mu Yang, waktu kematianmu telah tiba. Leluhur Lin Qian baru saja diburu, dan meskipun telah menggunakan semua kartu truf penyelamatnya, ia hampir terbunuh oleh satu tebasan pedang. Jika leluhur Su bangkit dan turun ke dunia ini, ia tidak perlu melarikan diri. Wajahnya tampak garang saat ia meraung. Tanah tua itu tertutup kabut merah. Medan perang hancur dan jutaan mil wilayah menjadi reruntuhan. Di beberapa sudut masih ditemukan senjata-senjata yang patah, rohnya telah hilang dan yang tertinggal hanya cangkangnya. Merayu, cahaya merah muda itu pun menghilang, dan leluhur klan kekaisaran Lin Qian muncul dari lubang hitam di langit, menimbulkan badai hukum, menciptakan segala macam awan ungu dan makhluk aneh, dan juga dikelilingi oleh nyanyian. Landasan teratai tingkat 9 merupakan landasan yang tertinggi. Terdapat banyak rune kuno yang terukir di atasnya, semuanya merupakan peninggalan Kaisar Lin Qian semasa hidupnya, yang berisi wawasan-wawasan hidupnya. Sayangnya, bakat-bakat keturunannya di generasi-generasi selanjutnya selalu kurang, dan mereka tidak mampu memahaminya. Membunuh. Para anggota tingkat tinggi dari klan kuno Lin Qian menghabiskan sebagian energi klan mereka, hanya berharap serangan kekuatan penuh dari prajurit kekaisaran untuk membunuh musuh yang menyerang. Mendengar perintah itu, niat membunuh memenuhi udara. Panggung teratai tingkat 9 menyerap sumber energi mendalam, dan mekar dengan kekuatan dahsyat yang mampu menjungkir-balikkan langit, bumi, dan bintang-bintang. Ia menjatuhkan penghakiman hukum kaisar pertama dan melesat menuju Mu Yang. Ledakan. Hukum Zuli menghancurkan semua hukum dan menembus langit. Dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang, ia mencapai mahkota Mu Yang dalam sekejap mata. Menghadapi para prajurit kekaisaran yang telah bangkit kembali, Mu Yang memang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tubuh dan jiwanya seakan terpenjara dan tak bisa bergerak. Meski begitu, semangat juang tetap tak luntur. Aku ingin menggunakan pedangku untuk melawan pasukan kekaisaran. Mu Yang meraung panjang dan dengan paksa melepaskan diri dari belenggu kekuasaan Kaisar Xi.
Ia mencurahkan seluruh kekuatan spiritualnya, mengerahkan niat pedang yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya, dan menebas dengan pedang, meraung bagai naga raksasa, mengguncang langit. Ledakan, dentuman, dentuman. Dia mencurahkan seluruh wawasan hidupnya ke dalam serangan itu, tidak takut terhadap kekuatan penindasan tentara kekaisaran kuno. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertabrakan, langit bergejolak, dan badai menyebar ke segala arah, menghancurkan dunia yang luas dan tak terbatas serta mengusir para leluhur klan kuno yang menonton dari kejauhan. Debu dan asap bergulung-gulung, menutupi area tempat Muyang berada. Karena tekanan hukum terlalu mengerikan, tak seorang pun berani menggunakan indera spiritual mereka untuk menjelajah, karena bisa saja mereka sendiri yang terlibat. Bagaimanapun, ini adalah badai hukum yang dipicu oleh kekuatan senjata kekaisaran. Panggung teratai tingkat 9 telah mengambang di langit, seakan-akan ia merupakan benda suci dari luar angkasa, di atas segala makhluk hidup, dingin dan kejam. Para prajurit kekaisaran tidak lagi memberikan tekanan pada Xuan Wei, dan hanya tergantung diam di udara. Mati saja. Orang-orang dari klan kuno menatap panggung teratai tingkat 9 dengan takjub, dan mendapati bahwa panggung teratai itu tidak menyerang lagi. Mereka semua mengira Muyang telah dibunuh oleh Kaisar Xi. Ada secerca kegembiraan yang tak tersamarkan di wajah mereka, dan secerca penyesalan atas kematian sang pendekar pedang muncul di mata mereka. Meskipun mereka musuh, tidak peduli apapun, Muyang adalah pendekar pedang terkuat di dunia dan patut dihormati. Kekuatan Zhu Xi cukup untuk memusnahkan semua makhluk hidup. Bahkan jika pendekar pedang abadi Chang Geng tak tertandingi, dia baru berada di anak tangga ke-8 jembatan ilahi. Bagaimana dia bisa menahan tekanan seperti itu? Leluhur Lin Qian bersumpah dengan sungguh-sungguh dan menunggu untuk mengambil jenazah Muyang. Sangat disayangkan kehilangan orang yang berbakat seperti dia. Orang-orang kuat dari semua ras tampaknya berdiri di pihak pemenang dan mulai berkomentar dan mengungkapkan pendapat mereka. Kau pantas mati jika berani mencoba mengguncang klan kuno abadi dengan kekuatanmu sendiri. Kebanyakan orang memasang wajah dingin, berpikir bahwa tindakanmu yang datang ke tanah asal adalah tindakan yang sangat bodoh. Tadinya, orang-orang ini ketakutan, seluruh tubuh mereka diliputi ketakutan akan kematian yang akan datang. Kini, situasinya telah berubah, dan mereka kembali bersikap menjijikkan, memandang rendah orang lain dan tidak peduli pada dunia. Wow, tak lama kemudian, debu pun menghilang, dan seorang pria terlihat berdiri di area inti medan perang, berdiri gagah bagaikan pohon pinus hijau. Li Muyang menggenggam pedang Guiyang erat-erat. Meskipun ada beberapa bekas luka di tubuhnya, fondasinya masih utuh dan napasnya stabil. Penuh vitalitas, tidak ada tanda-tanda kematian. Ketika para anggota suku kuno melihat sosok ini, wajah mereka dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Serangan prajurit kaisar yang bangkit tidak membunuhnya. Bagaimana dia melakukannya? Itu tidak masuk akal, itu tidak masuk akal. Semua orang tiba-tiba kehilangan keyakinan untuk menang dan mulai bertanya-tanya dan merasa tidak nyaman. Bukan hanya orang-orang kuat dari klan kuno yang berpikir bahwa Li Muyang ditakdirkan untuk mati, tetapi bahkan Li Muyang sendiri tahu bahwa ia tidak dapat menahan serangan tentara kekaisaran dan berada dalam bahaya kematian. Siapa sangka, di saat genting seperti ini, token milik Raja Jing yang dibawanya, ternyata punya peran yang sangat penting. Raja Jing menyadari bahwa Li Muyang berada dalam bahaya kejatuhan, dan itu disebabkan oleh Kaisar klan kuno. Nalurinya muncul dan ia mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat, melawan sebagian besar kekuatan hukum senjata kekaisaran. Justru karena itulah Li Muyang hanya mengalami beberapa luka ringan dan mempertahankan postur memegang pedang secara terpisah. Token Raja Jing seukuran telapak tangan digantung tinggi di udara dan melayang ke langit, setinggi panggung teratai tingkat 9. Itu, perintah Raja Jing. Ketika para tetua klan kuno melihat lebih dekat dan menemukan ini, mereka tiba-tiba berteriak dan tampak terkejut. Bagaimana mungkin Raja Jingling dapat menahan Kaisar Xi? Melihat kejadian itu, para tetua pun mengerti apa yang telah terjadi dan merasa ngeri. Tidak ada catatan yang jelas dalam buku-buku kuno. Setelah memeriksa catatan klan, memang tidak ada catatan sebenarnya. Raja Jing pertama di bawah Kaisar Tai Wei memimpin pasukan dan menghancurkan beberapa klan kuno yang abadi. Klan-klan kuno yang tahu betapa mengerikannya perintah Raja Jing telah menjadi masa lalu. Klan-klan kuno lainnya tidak tahu alasan spesifiknya, tetapi hanya tahu hasilnya. Mereka gemetar ketakutan dan tidak pernah berani menentang perintah Kaisar Tai Wei lagi. Mereka hidup dengan jujur. Meskipun Ordo Jingwang hanyalah sebuah token, ordo ini berisi lambang kekaisaran lengkap yang diukir oleh Kaisar Tai Wei. Meskipun tidak dapat disebut lambang kekaisaran, ordo ini memiliki kekuatan ilahi untuk melawan pasukan kekaisaran. Platform teratai tingkat ke-9 tampaknya mengingat beberapa hal yang terjadi sejuta tahun lalu dan cukup waspada. Dalam situasi saat ini, panggung teratai tingkat ke-9 dan ordo Raja Jing yang bersinar redup menjaga keseimbangan yang rapuh. Tidak ada yang menyerang, dan tidak ada yang mau mundur. Ini, Li Muyang menatap token Raja Jing. Ia belum pernah tahu benda ini punya kegunaan seperti itu sebelumnya.
Ini bukan sekadar token yang melambangkan Raja Jing, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mendalam, yang cukup untuk menyaingi Kaisar Xi dalam waktu singkat. Sungguh keterlaluan. Dalam hal ini, di era Kaisar Taiwei, ketujuh jenderal di bawah komandonya semuanya memiliki token. Tak heran mereka mampu menekan langit dan seluruh alam, tanpa takut pada penjahat manapun. Kekuatannya sendiri sudah sangat kuat, dan dengan token yang diberikan oleh Kaisar Taiwei, jika dia gagal menyelesaikan tugas, dia akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Berdasarkan perintah Kaisar Agung Taiwei, 13 perjanjian ditandatangani dengan klan kuno. Salah satunya melarang tindakan sewenang-wenang yang menginjak-injak kehidupan manusia dan memengaruhi operasi normal tatanan antar bintang. Suara mekanis datang dari token Raja Jing, bergema melalui 9 surga dan bertahan lama. Ketika orang-orang zaman dahulu mendengar suara ini, wajah mereka berubah dan ketakutan melanda tubuh mereka. Panggung teratai tingkat 9 bergetar, seolah kembali ke era yang diperintah oleh Kaisar Taiwei. Pada awalnya, klan abadi kuno tidak terlalu memperhatikan Kaisar Taiwei dan memperlakukannya sebagai kaisar biasa, sama seperti era sebelumnya. Berikan sedikit wajah pada kaisar dan jangan terlalu berhati-hati. Lagi pula, jika klan-klan kuno bersatu, memobilisasi asal-usul mereka, dan mengirimkan prajurit Wu, bahkan kaisar pun harus berpikir dua kali, karena hal itu akan mudah mengakibatkan situasi kalah-kalah dan hal itu tidak perlu dilakukan. Tak seorang pun menyangka Kaisar Taiwei sama sekali tidak akan terpengaruh oleh tipu daya klan kuno, dan akan langsung menguasai dunia dengan cara yang kuat. Siapapun yang berani mengganggu ketertiban akan dijebloskan ke neraka. Sebuah klan kuno dengan paksa menawarkan senjata leluhur mereka, mencoba bernegosiasi dengan Kaisar Agung Taiwei. Tanpa diduga, Kaisar Agung menyerang dengan satu telapak tangan, mematahkan senjata itu menjadi dua. Tindakan sekuat itu mengejutkan semua orang. Kebijaksanaan spiritual platform teratai 9 tingkat memiliki ingatan yang sangat mendalam tentang adegan itu. Berdengung, mendengar peringatan mekanis dari kartu Raja Jing, platform teratai tingkat ke-9 memancarkan suara Taoisme yang lebih lembut, tidak ingin membiarkan situasi berkembang ke titik yang tidak terkendali. Meskipun era Kaisar Taiwei telah berlalu, tidak seorang pun tahu berapa banyak kekuatan hukum yang tersisa dalam pemerintahan Raja Jing. Jika klan Kekaisaran Lin Qian benar-benar bertarung sampai akhir, mereka mungkin akan menghabiskan seluruh kekuatan asli mereka. Dalam hal ini, mendapatkan keuntungan di dunia yang penuh pertikaian besar hampir mustahil. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat tegang dan waktu seakan berhenti. Para pahlawan suku kuno tidak pernah menduga situasi ini. Mereka ketakutan dan kebingungan. Kita sekarang berada dalam posisi pasif. Dengan kekuatan Raja Jing, Muyang bisa maju atau mundur. Sekalipun kita bersedia membayar harga yang lebih tinggi, kita tidak akan memiliki kesempatan ini. Apa yang harus kita lakukan? Waktunya hampir habis dan kita tidak bisa menundanya. Bajingan, kenapa Muyang ingin bertarung sampai mati bersama kita? Nenek moyang setiap suku berkomunikasi secara rahasia untuk membahas solusi. Selama bertahun-tahun, klan kuno belum pernah mengembangkan makhluk yang benar-benar unggul dan belum diakui oleh senjata kekaisaran. Kalau tidak akan butuh waktu lama untuk menghidupkan kembali senjata kekaisaran setiap kali dan bisa langsung memulai. Saat ini, Muyang tidak terkalahkan, yang merupakan sumber masalah bagi klan kuno abadi. Sekalipun suku kuno bersedia membayar harganya, itu akan membutuhkan waktu. Dengan Muyang mengendalikan kereta Raja Jing, mereka akan dapat mundur sepenuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Karena akar klan kuno belum dipindahkan ke dunia besar, sulit bagi pasukan kekaisaran untuk terlibat di luar. Jika Muyang bertekad melawan suku kuno, ia dapat memblokir pintu masuk Jiutu dan menggagalkan segala tindakan suku kuno. Jika situasinya memburuk, ia dapat mundur ke tempat yang jauh. Tunggu sampai suku kuno mengendurkan kewaspadaan mereka, lalu luncurkan serangan mendadak. Setelah maju mundur beberapa kali, klan kuno akan kelelahan. Para pemimpin masing-masing kelompok etnis merasa sakit kepala dan tampak muram memikirkan situasi seperti itu. Mungkin, hanya dengan mengikuti kata-kata Muyang kita bisa membuat mereka mundur. Seseorang menyarankan, leluhur itu mati di tangan pedang Muyang, apakah kau akan membiarkannya begitu saja? Banyak suku menolak untuk menyerah, tetapi mereka tidak memiliki cara yang baik untuk membunuh Muyang. Tahan saja dulu, nanti, aku pasti bisa mendapatkan kembali wajahku yang hilang hari ini. Terus terang, kekuatan Muyang begitu dahsyat hingga mengejutkan. Ia tak terkalahkan dalam pengepungan, dan artefak leluhurnya pun terhalang untuk memasuki dunia. Jika klan kuno abadi ingin menyambut era dan tidak membuang-buang waktu yang berharga, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Untuk kebaikan bersama, setelah diskusi rahasia di antara para pemimpin berbagai kelompok etnis, suatu kesimpulan segera dicapai. Mundur, cobalah untuk tidak ikut campur dalam pertikaian eksternal dan mengganggu ketertiban di berbagai tempat. Beberapa suku kuno masih memiliki kaisar semu yang berkuasa. Alasan mereka tidak muncul adalah untuk menyimpan sisa energi mereka dan menunggu hingga era kemakmuran tertinggi tiba untuk mencari alam yang lebih tinggi. Muyang, kita sial. Katakan saja apa yang ingin kau lakukan.
Ekspresi leluhur Lin Qian sangat jelek, dan dia berteriak keras, mewakili keinginan semua suku. Ikuti aturannya. Menghadapi para pahlawan, Mu yang merenung sejenak. Para anggota senior suku kuno itu memiliki ekspresi muram dan tetap terdiam untuk waktu yang lama. Leluhur Lin Qian tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Mu Yang, jadi dia mengertakkan gigi dan menyetujui atas nama semua suku, Tai, seperti yang kau katakan. Tanda tangani kontrak dan bersumpah. Mu Yang sama sekali tidak mempercayai orang-orang dari klan kuno, jadi dia harus membuat perjanjian untuk mencegah klan kuno berpura-pura patuh dan kemudian tidak mematuhi janji mereka. Bisa. Selanjutnya, masing-masing suku mengirimkan seorang tokoh inti, yang mengucapkan sumpah dengan wajah muram dan menandatangani kontrak. Setelah menyelesaikannya, Mu Yang merasa sedikit lega. Saya harap Anda akan mengurusnya sendiri. Setelah mengatakan ini, Mu Yang mengangkat tangannya, meraih tanda Raja Jing, berbalik, dan meninggalkan tanah lama. Para pemimpin suku kuno menganggap kejadian hari itu sebagai aib dan penghinaan besar, sambil menggertakkan gigi dan menggerutu dalam hati. Seseorang menebang pohon giok karena marah untuk melampiaskan amarahnya. Seseorang meraung ke langit, dan badai yang mengerikan melanda sekelilingnya, yang tampaknya mampu menghancurkan semua gunung dan sungai. Seseorang, dengan mata melotot dan wajah garang, mencengkeram senjatanya begitu erat hingga meninggalkan sidik jari di sana. Singkatnya, reputasi klan kuno abadi benar-benar diinjak-injak oleh Mu Yang kali ini, dan reputasinya terbakar dengan rasa sakit. Peristiwa ini begitu menggemparkan sehingga tidak bisa ditutup-tutupi. Suatu berita bagaikan badai yang menyebar di langit dan bumi, menyebabkan guncangan dan kegemparan. Meskipun dunia tidak mengetahui proses spesifiknya, hasilnya disebarkan ke dunia luar oleh seseorang dengan motif tersembunyi, sehingga menimbulkan sensasi di dunia. Sang pedang abadi Changgeng mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa klan kuno abadi menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka. Konon, dalam pertempuran di Tanah Lama, lebih dari 10 leluhur klan kuno tewas. Peristiwa itu sungguh tragis. Bahkan klan kuno memanggil artefak leluhur mereka, namun mereka tidak mampu menekan pedang abadi Changgeng. Gaya pedang abadi tak tertandingi di dunia. Sebagai biksu, kita seharusnya bersikap seperti ini. Orang-orang di seluruh dunia sedang mendiskusikan masalah ini. Banyak sekali biksu yang dipenuhi kegembiraan, membayangkan diri mereka berdiri di puncak dunia. Pedang abadi Changgeng telah menjadi cahaya penuntun bagi semua kultivator pedang, dihormati sebagai legenda hidup. Menyaksikan sosok agung pedang abadi Changgeng dari kejauhan merupakan kehormatan yang tak tertandingi. Sang pedang abadi adalah tetua tamu Sekte Qing. Jika aku bisa bergabung dengan Sekte Qing, bukankah aku akan berkesempatan bertemu langsung dengan sang pedang abadi, atau bahkan berteman dengannya? Saya tidak tahu siapa orangnya, tetapi seseorang tiba-tiba muncul dengan ide ini. Tak lama kemudian, metode ini pun tersebar ke telinga banyak orang, yang tercerahkan dan bersemangat. Dengan kekuatan satu orang, ia memaksa suku kuno itu menundukkan kepala. Prestasi seperti itu sungguh menakjubkan. Semua orang yang mendengarnya terkejut dan terpesona. Sang pedang abadi telah membunuh banyak anggota klan kuno. Akankah klan kuno membalas dendam di masa depan? Beberapa orang memikirkan hal ini, dan meskipun mereka ingin sekali bertemu dan menjalin hubungan dengan Dewa Pedang Changgeng, atau bahkan duduk dan berdiskusi dengannya, mereka masih takut pada klan kuno yang sangat besar dan tidak berani pergi ke Qingzhou, dan mereka ragu-ragu. Jangan lupa, Sekte Qing punya lebih dari sekadar Dewa Pedang Changgeng. Ada juga Chen Zun yang bahkan lebih mengerikan. Jika klan kuno benar-benar ingin membuat masalah, mereka harus berpikir matang-matang. Lagi pula, jika aku benar-benar bisa menjadi anggota Sekte Qing dan minum bersama begitu banyak pahlawan, bahkan kematian pun akan sepadan. Banyak orang terkemuka tidak takut mati dan menuju Bei Huang Qingzhou dengan wajah saleh dan penuh harap. Di zaman yang penuh pertikaian hebat ini, aku hanya ingin menjadi saksi. Jika aku cukup beruntung menjadi tamu Sekte Qing, aku pasti akan menyaksikan pemandangan paling menakjubkan di dunia. Bukannya tidak ada orang yang pergi ke Qingzhou di masa lalu untuk mencari posisi pejabat tamu, tetapi sulit untuk lulus ujian, sehingga mereka tidak diperhatikan oleh dunia. Dalam pertempuran di Tanah Lama ini, pedang abadi Changgeng mengguncang surga dan ketenarannya mencapai puncaknya. Setelah pertempuran ini, orang-orang kuat di dunia berspekulasi bahwa hanya masalah waktu sebelum pedang abadi mencapai langkah ke-9 dari alam kuasi kaisar. Hanya dalam 1 bulan, para pahlawan dari semua pihak berkumpul di luar gerbang Gunung Qingzhou, menarik perhatian dari segala arah. Tuan Pedang Yinggu, Tuan Pedang Langlin, Raja Chang Tanah Utara. Ada puluhan orang, penuh kesalehan, berdiri di luar Qingzhou, tidak berani memaksa masuk, dan menunggu dengan tenang. Orang-orang yang penasaran pun bergegas ke sana dengan cemas, menyaksikan kegembiraan itu, dan terus berseru karena terkejut. Siapapun yang berani mencalonkan diri sebagai pejabat tamu setidaknya berada pada tahap Mahayana akhir. Meskipun praktisi lain ingin, mereka tahu batasan mereka dan tidak berani datang. Sekte Qing bukanlah klan biasa, dan kekuatan tempur teratasnya jelas tidak lebih lemah dari klan kuno abadi.
Jika kau ingin menjadi pejabat tamu tetapi kultivasimu terlalu lemah, itu akan membawa aib bagi Sekte Qing. Hal ini disadari dengan jelas oleh putra Kaisar Guiyan, Ying Jiuye. Oleh karena itu, setelah pesta besar, demi reputasi dan prestise Qingzhong, meskipun ia sangat enggan, ia harus meninggalkan Qingzhong. Hanya dengan cara inilah dunia akan memahami satu hal, Qingzhong tidak pernah peduli dengan hubungan dengan keluarga kekaisaran Guiyan, juga tidak takut menyinggung mereka. Di era yang paling makmur, seseorang mesti menunjukkan dominasi yang semestinya agar dapat memenangkan rasa hormat dan martabat. Apa tujuanmu datang ke sini? Meskipun para pemimpin puncak Sekte Qing mengetahui niat berbagai orang, mereka tidak dapat mengambil inisiatif untuk membicarakannya, jadi mereka tersenyum dan bertanya dengan sopan. Mengenai acara akbar yang diselenggarakan Li Muyang di negeri lama, Sekte Qing telah terkejut sejak pertama kali mengetahuinya. Seluruh sekte sangat terguncang dan telah membahasnya dengan penuh keterkejutan selama beberapa hari. Setelah meninggalkan tanah lama, Li Muyang tidak kembali ke Qingzhong dan tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Saya kira dia ingat perjanjian dengan Chen Qingyuan bahwa dia tidak bisa kembali sebelum dia mengambil 9 langkah. Kami berharap menjadi pejabat tamu Qingzhong dan bersedia mengikuti ujian. Seorang pendekar pedang melangkah maju setengah langkah dan dengan sopan menangkupkan tinjunya ke arah sesepuh Sekte Qing di depannya, yang kultivasinya jauh lebih rendah darinya. Baiklah. Sang tetua buru-buru membalas sapaan itu, semuanya, silakan pergi ke ruang tamu dulu, minum teh, dan istirahat. Saya akan melaporkan hal ini kepada pemimpin sekte dan kemudian menanggapi, oke. Sudah selesai. Terima kasih, tetua. Pendekar pedang itu tampak gembira. Terima kasih, tetua. Semua orang berusaha semaksimal mungkin untuk tampil ramah, memaksakan senyum dan berbicara sambil membungkuk. Kemudian, semua orang diundang ke istana mewah dan diperlakukan dengan baik. Sebagai pemimpin sekte, Lin Changye berdiskusi dengan para tetua di aula pertemuan tentang cara menyelesaikan masalah saat ini. Guru, saya pikir ini adalah kesempatan besar untuk memperkuat sekte dan tidak boleh dilewatkan. Orang-orang ini adalah kultivator independen dengan reputasi yang sangat tinggi. Banyak sekte telah mencoba merekrut mereka, tetapi tidak berhasil. Ngomong-ngomong, Gunung Qingdao milik kami diwariskan dari nenek moyang kami, jadi kami tidak takut menarik pencuri. Memang, Qingdaoshan mampu membedakan antara kesetiaan dan pengkhianatan, baik dan jahat, dan tidak takut pada musuh eksternal yang mengintai. Para tetua mengemukakan pendapat mereka satu demi satu, dan jarang ada yang sepakat. Lin Changbei sebenarnya punya ide yang sama. Ia mengundang Dewan Tetua untuk mendengarkan pendapat semua orang guna menghindari beberapa masalah yang tidak dipikirkan secara matang dan mungkin menimbulkan bahaya tersembunyi. Kalau begitu, bukalah Gunung Qingdao dan undanglah para tamu terhormat ini untuk datang dan mencobanya. Mereka yang berdiri di puncak gunung tidak akan memiliki niat buruk terhadap Qingzhong dan berhak menjadi pejabat tamu. Lin Changye membuat keputusan dan mengeluarkan perintah. Segera setelah itu, beberapa tetua inti yang mengelola Gunung Qingdao bersiap untuk mengaktifkan larangan tersebut. Semua orang menyaksikan Qingzhong berangsur-angsur makmur dan tumbuh semakin tinggi, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Qingzhong, Ruang Ton. Chen Qingyuan sedang berkonsentrasi pada retretnya dan sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Selama beberapa hari terakhir, lebih dari 1 juta batu roh bermutu tinggi telah dikonsumsi. Tubuh samsara benar-benar lubang tanpa dasar yang tidak akan pernah terisi. Keadaan puncak Mahayana telah menjadi lebih stabil. Pengendaliannya terhadap Sutra Liang Yi Sangsuan juga meningkat secara signifikan. Ada juga wawasan yang lebih mendalam dari diskusi dengan para kaisar. Dalam kehidupan ini, fondasi dan warisan Chen Qingyuan jauh melampaui fondasi dan warisan di zaman kuno. Jika ia bisa mencapai anak tangga ke-9 jembatan ilahi, kekuatannya pasti akan sangat mengerikan. Merayu, batu roh masih dikonsumsi dengan cepat, dan kekuatan spiritual yang kaya semuanya menembus ke dalam tubuh Chen Qingyuan, menyebabkan lapisan cahaya redup muncul di permukaan tubuhnya, dan tertutup kabut. Akan memakan waktu beberapa lama sebelum kami dapat meninggalkan negara ini. Qingzhong, aula tamu yang mewah dan elegan. Ada lebih dari 30 orang terkenal saat itu, duduk tegak, tampak serius di luar tetapi gugup di dalam. Setelah menunggu setengah jam, seseorang akhirnya datang. Orang yang datang adalah Lin Changsheng, dan dia diikuti oleh beberapa tetua. Tentu saja, Lin Changsheng tidak mungkin absen dari acara sepenting itu, nanti ia dituduh sombong dan tidak mau menunjukkan wajahnya. Master Sekte Lin, semua orang berdiri dan mengepalkan tangan sebagai tanda hormat. Sahabatku tersayang, Lin Changsheng tersenyum dan membungkuk kepada mereka satu per satu. Setelah berbasa-basi sebentar, Lin Changsheng, yang duduk di kursi utama, berkata terus terang, saya berterima kasih kepada kalian semua atas rasa hormat kalian terhadap Sekte Qing dan atas kedatangan kalian dari jauh. Jabatan tetua tamu sangat penting dan tidak boleh dianggap remeh. Jika kalian tulus, kalian bisa pergi ke gunung tinggi. Siapapun yang mencapai puncak akan menjadi tetua tamu Sekte Qing. Bagus. Semua orang mengangguk, tidak ada yang mempertanyakannya.
Sekte lain mungkin tidak membutuhkan begitu banyak aturan rumit dan hanya perlu menegosiasikan gaji tahunan para pejabat tamu. Namun, inilah Sekte Qing. Belum lagi masa depannya, saat ini Sekte Qing merupakan salah satu kekuatan terbesar di dunia. Tentu saja, kehati-hatian tetap diperlukan. Master Sekte Lin, kapan kita bisa menginjakan kaki di Gunung Tinggi? Seorang pembudidaya pedang tidak sabar dan bertanya. Jika Tuan Pedang Langlin sedang tidak ingin minum teh, kamu bisa pergi ke Gunung Tinggi sekarang. Lin Changsheng tersenyum. Kembalilah dan minum. Master Pedang Langlin mengenakan jubah hitam, dengan rambut acak-acakan di pelipis, tampak heroik dan agung. Jadi, Lin Changsheng menunjukkan arah Gunung Tinggi kepada semua orang, dan mereka semua mengikutinya sepanjang jalan. Pemandangan berubah, dan kami berada di kaki Gunung Tinggi. Banyak pejabat tinggi Sekte Qing menyaksikan di sini dengan suasana hati yang riang, berharap beberapa dari mereka dapat lulus ujian yang ditinggalkan oleh leluhur. Pembukaan. Seorang tetua, yang tidak tahu siapa yang telah belajar hal-hal buruk darinya, diam-diam menjadi bangkir dan bertaruh dengan beberapa teman lama. Tak seorang pun lolos, kemungkinannya 30. Dari 1 orang hingga 10 orang yang lulus level, peluangnya lebih tinggi. Jika ada 10 hingga 10 orang, peluangnya adalah 3. Para tetua setiap klan mendengar berita itu dan memasang taruhan mereka satu demi satu. Zhang Tua, kau benar-benar bertaruh 100.000 batu roh. Jangan sampai tutup peti matimu hilang. Omong kosong. Keberuntunganku dalam berjudi bertentangan dengan kehendak surga, aku tidak akan pernah kalah. Kamu tidak beruntung dalam berjudi. Ingat taruhan 300 tahun yang lalu antara kamu dan adikmu. Kamu hampir kehilangan semua celanamu. Itu kecelakaan. Lagi pula, adik junior itu orang yang hebat, tidak memalukan kalah darinya. Semua orang tertawa dan berbicara, dan sebuah taruhan menimbulkan kehebohan. Chang Ziqiu, yang awalnya bermeditasi di Yayuan, adalah pendekar pedang bertangan satu. Ia sangat berbakat dan mau tak mau harus keluar untuk bertaruh. Oh, Penatua Chang, yang selalu menyendiri, benar-benar muncul. Para tetua menatapnya dengan heran, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang baru. Saya bertaruh 100.000 batu roh kelas atas bawah 10 orang dapat lulus ujian. Chang Ziqiu memberi salam kepada para tetua, lalu mengeluarkan cincin Sumeru dan berkata, kamu, tetua yang duduk di desa itu memandangi batu-batu roh di atas meja, bergidik, lalu berkata sambil tersenyum masam, dengan begitu banyak batu roh, aku khawatir aku tidak bisa mengendalikannya. Apapun yang terjadi, tidak ada alasan untuk mundur sekarang karena pasar telah dibuka. Minat semua orang tersulut dan mereka tidak mau berhenti. Bagaimana jika saya tidak mampu membayar kompensasinya? Tetua yang duduk di desa itu bergumam pelan. Kalau kamu tidak mampu, terimalah imbalannya dan kumpulkan uang secara perlahan untuk melunasinya. Suatu hari nanti kamu pasti bisa melunasinya. Seseorang melakukan gerakan kotor dan tersenyum sinis. Enyahlah. Tetua itu memelototinya dan mengumpat tanpa ragu. Awalnya ia hanya bersenang-senang dengan beberapa teman lama, tetapi siapa sangka hal itu akan menjadi begitu umum dan menyebabkan keributan besar, dan ia sangat kesal. Menjadi bangkir terlalu berisiko, tetapi keuntungannya juga tinggi. Saya merasa gembira, tetapi juga gugup. Kalau aku kalah, aku harus melunasi utang itu seumur hidupku. Membayangkannya saja sudah membuat kulit kepalaku merinding dan betisku gemetar. Hahaha, semua orang tertawa. Aku akan meringankan bebanmu dan duduk bersamamu. Lin Changsheng tidak tahan dengan kesendirian, jadi dia bermain dengan semua orang. Oke, mata tetua itu tiba-tiba berbinar, dan dia buru-buru menjawab, takut Zhong Yu akan menyesalinya. Zhong Yu, kita cari uang bersama, dan menangis bersama saat kalah. Tidak apa-apa, sebagai permintaan maaf, aku akan mengurangi gaji para tetua mulai sekarang. Lin Changsheng Jin pasti menang jika dia memainkan permainan ini. Ah, semua orang langsung mengeluarkan suara-suara aneh dan tampak getir. Selama pertarungan itu, seseorang diusir dari Gunung Qingdao. Seorang pria parubaya berpakaian hitam berdiri di kaki gunung dengan ekspresi malu di wajahnya. Hukum khusus Gunung Qingdao masih melekat di tubuhnya, dan tubuhnya gemetar. Butuh beberapa saat baginya untuk menstabilkan dirinya. Guru Tiansu, ini adalah guru jembatan ilahi sejati, namun dialah orang pertama yang gagal dalam penilaian. Semua orang berbicara secara rahasia. Orang sekuat itu pasti memiliki karakter yang sangat baik. Untuk bisa diusir secepat itu, dia pasti bukan dari kelompok yang sama dengan King Zong. Singkatnya, orang ini kemungkinan besar adalah mata-mata yang dikirim oleh suatu kekuatan, yang bermaksud menyusup ke King Zong dengan niat jahat. Rekan Taois, kau gagal dalam ujian di Gunung Qingdao. Semua ini karena takdir yang tak kunjung datang. Silakan pergi. Lin Changsheng berkata lembut dengan ekspresi acuh tak acuh. Selamat tinggal. Pria itu tidak berkata apa-apa lagi dan pergi sambil mengepalkan tangan. Seperempat jam kemudian, orang kedua yang gagal ujian muncul, wajahnya penuh kekecewaan, dan dia pergi sambil mendesah. Dalam 2 jam berikutnya, lebih dari 10 orang gagal. Pasti ada kekuatan luar di antara kelompok orang ini.
Sayangnya, Sekte Qing memiliki Gunung Qingdao yang diwariskan dari leluhur mereka, yang dapat membedakan musuh dan teman tanpa cacat. Kecuali seseorang adalah seorang kaisar semu, bersembunyi dari penghakiman Gunung Qingdao sama sulitnya dengan naik ke surga. Lagi pula, Sekte Qing telah melahirkan banyak guru terbaik, dan kekuatan batasan yang diberikan kepada Gunung Qingdao sangatlah kuat. Sayang sekali, orang-orang luar biasa yang gagal dalam penilaian berikutnya, kurang lebih memendam beberapa pikiran yang tidak mengenakan, merasa sangat malu, dan tidak berniat tinggal lama di Qingzhou, jadi mereka berbalik dan menghilang di Cakrawala. Setelah beberapa jam, seseorang akhirnya mencapai puncak. Seorang pendekar pedang berpakaian preman, dengan sebagian besar rambutnya putih, berdiri di puncak gunung dengan wajah gembira, menikmati keberhasilannya. Tuan Pedang Negeri Salju, Lin Changsheng mendongak dan mengungkapkan identitasnya. Seorang pendekar pedang ternama, ia beruntung dapat berpartisipasi dalam pesta pamungkas dan memperoleh banyak hal. Kali ini ia datang ke Qingzhou lagi, berhasil lulus ujian, dan memiliki kekuatan mental yang luar biasa serta tanpa niat jahat. Di tahun-tahun mendatang, jika aku bisa berdiskusi tentang Dao dengan Dewa Pedang Canggeng dan minum bersama Chen Zunyu, aku tak akan menyesali hidup ini. Sang Master Pedang Salju sangat gembira, membayangkan kehidupan masa depannya dengan mata penuh harap dan senyum cerah.